Suami ajak Gundik jalan-jalan pakai mobil mewahku. Kuhadang mereka dan kusita mobilku hingga mereka seperti gelandangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kupandang sekeliling ruang makan yang luas. Kesan mewah dan minimalis yang kudesain sendiri dengan penuh cinta, kini terasa hampa dan dingin bagai sebuah museum yang tak lagi dikunjungi. Kaca patri di lemari menyaring cahaya sore yang keemasan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seakan menari-nari di atas lantai marmer. Tapi keindahan itu tak mampu menghangatkan kesepian yang merayap dalam diriku. Di hadapanku, di atas meja kayu oak panjang, 2 piring makan masih tertata rapi. Satu di depanku, yang satunya di seberang, masih bersih dan kosong. Masakan kari ayam kesukaan Mas Andre yang kumasak dengan resep turun-temurun ibuku sudah tak lagi menguap panas. Kuah kentalnya mulai membentuk lapisan tipis, tanda bahwa hidangan itu telah menunggu terlalu lama. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan desisan kesal yang ingin keluar dari kerongkonganku. Lagi-lagi, kata itu berputar-putar di kepalaku. Aku masih ingat betul pagi ini. Dengan setelan jas abu-abunya, Mas Andre membungkuk memberiku ciuman cepat di pipi sebelum bergegas. Maaf, sayang, proyek baru dari direksi. Harus lembur malam ini. Jangan tunggu aku makan malam, katanya, sembari meraih kunci mobilku dari meja kecil di dekat pintu. Aku hanya mengangguk, kata-kata tertahan di ujung lidah. Proyek dadakan. Klien darurat. Rapat mendesak. Itu selalu menjadi mantra yang diucapkannya belakangan ini. Mantra yang perlahan-lahan mengikis kepercayaanku. Sepertinya aku harus membiasakan diri makan sendirian. Gumamku lirih pada seekor kucing Persia kesayanganku, Snowy, yang menggesek-gesekkan badannya ke kakiku. Snowy mengeong lemah seakan memahami kesedihanku. Suara sendok yang menyentuh piring keramik terdengar nyaring di keheningan rumah. Setiap suap terasa seperti pasir di mulutku. Kenangan tentang bagaimana kami dulu selalu berusaha makan malam bersama, tidak peduli sesibuk apapun, menghantuiku. Tertawa, bercerita tentang hari kami, berbagi rencana untuk liburan berikutnya. Kini, yang tersisa hanyalah dinginnya kursi di seberangku. Teleponku berdering, memecah kesunyian. Jantungku berdebar harap, mungkin dia menelepon untuk membatalkan atau setidaknya meminta maaf. Tapi yang muncul di layar adalah nama sahabatku, Sari. Din, lagi apa? Suara Sari riang di seberang sana. Lagi, makan malam. Jawabku, berusaha menyembunyikan getar suara. Sendirian? Andre lagi lembur lagi? Tanyanya, dan aku bisa membayangkan alisnya yang tebal terangkat. Ya, proyek baru katanya. Dinda, kamu terlalu sabar. Sudah berapa kali ini bulan ini? Lebih dari 5 kali, kan? Awas, jangan-jangan. Sari tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi kita berdua tahu apa yang dia maksud. Jangan ngomong gitu, Sar. Dia kan lagi berusaha untuk karirnya, belaku, tapi suaraku terdengar tidak yakin bahkan di telingaku sendiri. Karir itu penting, Din. Tapi pernikahan juga. Kamu harus bicara serius dengannya. Jangan sampai kamu yang selalu mengalah. Nada Sari serius sekarang. Kamu ingat Rina, kan? Suaminya dulu juga selalu sibuk, sampai akhirnya ketahuan. Aku tahu, Sar. Aku tahu. Potongku cepat. Aku tidak ingin mendengar cerita tentang Rina. Kisah itu terlalu mirip dengan situasiku sekarang, dan aku belum siap menghadapi kemungkinan itu. Aku akan bicara padanya. Nanti kalau dia pulang. Janji? Jangan dianggurin lagi. Kamu berharga, Dinda. Jangan biarkan siapapun, termasuk Andre, membuatmu merasa tidak berharga. Setelah menutup telepon, pandanganku kembali tertuju pada piring di seberang. Kata-kata Sari bergema di kepalaku. Kamu berharga, tapi apakah aku masih berharga bagi suamiku sendiri? Ataukah aku sudah menjadi bagian dari furnitur rumah ini? Ada, tapi tidak benar-benar diperhatikan? Aku membereskan meja makan dengan gerakan mekanis. Memasukkan piring kotor ke mesin pencuci piring,
menyimpan makanan yang tersisa ke kulkas. Setiap langkah terasa berat. Saat melewati rak sepatu dekat pintu, mataku tertarik pada sepasang sepatu kulit hitam mahal miliknya. Sepatu yang selalu kurawat dengan baik. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di benakku. Bayangan tentang dia mungkin tidak sendirian di kantor. Bayangan tentang senyum yang bukan lagi untukku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran buruk itu. Tapi seperti aroma parfum murah yang kadang masih tercium pada kemejanya, keraguan itu mulai mengendap, perlahan-lahan meraciki pikiranku. Malam itu, aku tidur sendirian di tempat tidur king size kami, membiarkan lamunan dan ketakutan menghantui tidurku yang gelisah. Perang antara kepercayaan dan keraguan telah dimulai, dan aku tak tahu pihak mana yang akan menang. Keesokan harinya, matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menyapu sisa-sisa kegelisahan malamku. Tapi kedamaian itu hanya sesaat. Rutinitas pagi terasa seperti sandiwara yang harus kujalani. Aku membayangkan Mas Andre sudah pergi lebih awal lagi, tapi ternyata kutemukan dia sedang duduk di meja makan, asyik dengan ponselnya. Wajahnya terlihat segar, seolah malam sebelumnya tidak dihabiskan untuk lembur yang melelahkan. Kontras sekali dengan wajahku yang mungkin masih menyisakan bayangan insomnia. "Pagi, sayang," sapanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Senyumnya cepat, seperti kewajiban yang harus ditunaikan. "Pagi, kok sudah bangun? Kirain kamu capek semalam, jadi mau tidur lebih lama," ujarku, berusaha membuat suara terdengar biasa saja sambil menuangkan teh hangat untukku. Dia akhirnya menaruh ponselnya. "Ah, enggak, tidur cukup. Proyeknya beres lebih cepat dari perkiraan." Dia mengambil sepotong roti dari piring. "Kamu tidur nyenyak?" Pertanyaan biasa itu terasa seperti silet. Tidur nyenyak? Sedangkan aku berguling-guling memerangi bayangan-bayangan buruk. "Cukup," jawabku singkat. Aku mengambil jaket jas abu-abu yang dia kenakan kemarin dari kursi dekat dapur, berlagak akan menggantungnya di lemari. "Ini aku cuci ya, sudah mulai bau." Dia mengangguk absen, sudah kembali asyik dengan ponselnya. "Oh, iya, bagus." Saat aku membawa jaket itu mendekati mesin cuci, sesuatu menghentikanku. Sebuah naluri purba. Kuangkat jaket itu perlahan ke hidungku. Dan di sana, terselip di antara aroma detergen mahal yang kupakai dan wewangian khas tubuhnya, ada aroma lain. Aroma parfum murah yang menyengat, floral tapi terlalu manis, seperti bunga yang hampir layu. Bukan aromaku. Bukan aroma parfum manapun yang kukenal atau yang pernah kubeli untuknya. Aroma ini asing, tapi sekaligus familiar. Karena ini bukan pertama kalinya. Aroma yang sama sempat kendus beberapa minggu terakhir, selalu di hari-hari setelah lembur atau rapat dadakan. Jantungku berdetak kencang, seperti drum yang dipukul liar di dalam dada. Ponsel di ruang makan berdering, dan aku mendengar Mas Andre berbisik cepat. Suaranya tiba-tiba menjadi lembut, hampir seperti bisikan mesra. "Iya, sayang, nanti aku jemput. Di tempat biasa." "Sayang? Tempat biasa?" Dia masuk ke dapur, wajahnya sedikit merah. "Dinda, aku harus pergi. Ada meeting pagi dengan klien dari Singapura." Dia meraih jaket dari tanganku yang masih membeku. "Ini, biar aku yang bawa. Buru-buru nih." Sebelum sempat kuucapkan sepatah kata pun, dia sudah mencium keningku dengan cepat dan bergegas keluar. Aku mendengar suara mesin SUV-ku menyala dan kemudian menjauh. Aku tetap berdiri di tempat, tangan masih terangkat dalam posisi memegang jaket yang sudah tidak ada lagi. Ruangan yang terang benderang tiba-tiba terasa pengap. Aroma parfum murah itu seakan masih menggantung di udara, mencekik leherku. Snowy menggesekkan badannya ke kakiku, mengeong khawatir. Aku berlutut, memeluknya erat-erat, mencari sedikit kehangatan. "Snowy," bisikku, suara bergetar. "Apa yang harus ibu lakukan?" Percakapan dengan Sari kemudian terngiang lagi. "Kamu harus bicara serius dengannya." Tapi bagaimana caranya? Menuduhnya tanpa bukti? Aku bisa membayangkan dia menyangkal dengan mudah, bahkan mungkin marah karena kutunggangi dengan kecurigaanku. "Dinda, kamu jadi paranoid karena pengaruh cerita-cerita Sari. Mungkin begitu katanya nanti."
Tapi aku tidak bisa terus begini. Aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipin. Setiap langkah bisa membuatku jatuh ke dalam air dingin kenyataan pahit. Aku butuh kepastian. Aku butuh bukti. Dengan tekad yang tiba-tiba mengeras, aku berjalan ke meja kerjaku dan membuka laptop. Jari-jariku menari di atas keyboard, mencari informasi tentang aplikasi pelacak. Bukan untuk menjadi istri yang posesif, tapi untuk menyelamatkan sisa kewarasanku. Untuk membuktikan apakah kecurigaanku ini hanya hayalan atau sebuah kebenaran yang selama ini kututupi. Aku menemukan sebuah aplikasi yang bisa disematkan secara diam-diam pada perangkat GPS mobil. Hatiku terasa berat. Memasang alat pelacak pada mobil sendiri yang kupinjamkan pada suami sendiri. Tindakan itu terasa begitu salah, begitu tidak percaya. Tapi, bisakah aku mempercayainya lagi setelah semua aroma parfum dan bisikan telepon? Sayang, tadi, aku harus tahu batinku. Aku berharga. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan gemetar, aku menyelesaikan pembelian aplikasi tersebut. Perangkat fisiknya akan dikirim esok hari. Saat menutup laptop, air mata akhirnya menetes. Ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan. Aku baru saja memutuskan untuk memasang ranjau di jalan rumah tanggaku sendiri. Dan aku tak tahu siapa yang akan terluka lebih parah saat ranjau itu akhirnya meledak. Dia, atau diriku sendiri. Paket kecil itu tiba tepat pada waktunya. Esok harinya, dibungkus dengan polos seperti sebuah rahasia biasa. Rasanya seperti memegang bara api saat aku menerimanya dari kurir. Tanganku gemetar sedikit saat merobek bungkusannya. Di dalamnya, tergeletak perangkat GPS kecil yang tidak menarik, benda yang akan menentukan nasib pernikahanku. Perasaan bersalah yang dalam menghantamku. Apakah aku sudah menjadi istri yang paranoid dan tidak percaya seperti yang sering digambarkan dalam drama-drama? Tapi kemudian, bayangan senyum sumbing Mas Andre saat berbohong dan aroma parfum murah yang membandel itu datang menerkam. Tidak. Ini tentang menjaga diriku sendiri. Ini tentang klarifikasi, bukan paranoia. Pemasangannya lebih mudah dari yang kubayangkan. Saat Mas Andre sedang mandi, aku menyelinap ke garasi. Mobil Pearl White-ku berdiam diri, elegan dan setia. Tak tahu bahwa ia akan menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Dengan napas tertahan, kuselipkan perangkat kecil itu ke dalam kompartemen roda cadangan. Tempat yang hampir mustahil terlihat kecuali jika seseorang benar-benar mencarinya. Jantungku berdegup kencang, berdebar-debar antara harapan bahwa kecurigaanku salah dan ketakutan bahwa itu akan terbukti benar. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Aku seperti seorang penjaga yang menunggu tanda bahaya, terus memantau ponselku, membuka aplikasi pelacak berkali-kali dalam sehari. Awalnya, semuanya normal. Titik merah itu bergerak antara kantor, tempat meeting klien, dan pulang ke rumah. Aku mulai merasa lega. Mungkin saja aku memang salah. Mungkin aroma parfum itu hanya dari lift atau taksi yang dia naiki. Mungkin bisikan, sayang, itu untukku. Walau rasanya dipaksakan. Kemudian, datanglah Sabtu itu. Seperti biasa, Mas Andre sudah bersiap-siap sejak pagi. Tapi kali ini, ada energi berbeda yang terpancar darinya. Dia bersiul kecil sambil memilih kemeja, sesuatu yang tidak dilakukannya dalam waktu lama. Dia bahkan menyemprotkan parfum favoritnya dengan ekstra semprotan. Ada acara khusus? Tanyaku, berusaha terdengar santai sambil menyuapi Snowy. Meeting golf dengan direktur baru, Pak Hendra. Penting nih, Din. Bisa buat networking yang bagus, jawabnya tanpa menatapku, sambil membetulkan dasi di cermin. Mungkin sampai sore. Aha, golf, olahraga yang dia benci karena menurutnya terlalu lambat. Tapi Pak Hendra memang dikenal sebagai penggila golf. Itu masuk akal. Tapi mengapa dadaku terasa sesak? Oke, hati-hati di jalan. Ucapku, suaraku hampir seperti bisikan. Begitu dia pergi dengan mobilku, aku segera membuka aplikasi di tabletku. Titik merah itu bergerak. Aku menahan napas. Alih-alih menuju ke klub golf di selatan kota, titik itu bergerak mantap ke arah utara, menuju kawasan apartemen mewah yang sama yang pernah kulihat di riwayat pelacakan sebelumnya. Rasanya seperti ditampar. Semua harapan bahwa kecurigaanku salah, menguap begitu saja. Aku tidak bisa hanya duduk menunggu.
Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Kebohongan yang selama ini disembunyikan harus kuhadapi langsung. Dengan tangan gemetar, aku memesan taksi online. Selama perjalanan, mataku tidak lepas dari layar tablet. Titik merah itu berhenti di sebuah apartemen. Kemudian, setelah sekitar 30 menit, dia mulai bergerak lagi, kali ini menuju sebuah pusat perbelanjaan mewah yang terkenal. "Tolong tunggu sebentar," pintaku pada supir taksi saat kami tiba di mal tersebut. Aku membayarnya lebih untuk menunggu. Aku mencari tempat yang strategis di area parkir, dekat pintu masuk utama tapi cukup tersembunyi di balik pilar besar. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Waktu berjalan lambat sekali. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Lalu, aku melihatnya. Mobil Pearl White-ku meluncur dengan anggun masuk ke area parkir. Dia parkir dengan sempurna, seperti biasa. Pintu pengemudi terbuka. Keluarlah Mas Andre, dengan kemeja linen putihnya yang mahal dan kacamata hitam yang membuatnya terlihat seperti selebritas. Tapi yang membuatku terpana adalah apa yang dilakukannya selanjutnya. Dia berjalan berkeliling mobil ke sisi penumpang, dan dengan gesture penuh perhatian yang dulu selalu dia lakukan untukku, dia membukakan pintu untuk seorang wanita. Wanita itu cantik, muda, mungkin baru berusia 20-an awal. Dia mengenakan dress musim panas yang cerah dan heels tinggi, tersenyum lebar pada Mas Andre. Wanita itu adalah Tias. Aku mengenalinya dari foto-foto di media sosial kantor yang pernah kubuka diam-diam. Tapi melihatnya secara langsung, dengan tangan yang dengan akrab menggandeng lengan suamiku, adalah pukulan yang jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Mereka berdua tertawa lepas, berjalan menuju pintu mal seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Dunia di sekitarku seakan bergoyang. Suara lalu lintas, orang-orang yang berbicara, semuanya meredam menjadi dengung rendah. Yang bisa kudengar hanyalah tawa mereka. Yang bisa kulihat hanyalah bagaimana tangan Mas Andre dengan santai merangkul pinggang Tias. "Aku berharga," kata-kata Sari bergema di kepalaku. Tapi pada detik itu, di bawah terik matahari yang menyengat, rasanya aku tidak lebih berharga dari debu di bawah sepatu mereka. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir deras, tapi aku segera menyekanya. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Dengan napas yang dalam dan terkendali, aku melangkah keluar dari balik pilar. Kaki terasa seperti dijejali beton, tapi aku terus berjalan, menghadapi kebenaran pahit yang selama ini kuhindari. Setiap langkah mendekat terasa seperti menapaki pecahan kaca. Tapi aku harus melakukannya. Untuk diriku sendiri. Untuk kebenaran yang harus kuambil kembali, meski itu akan melukaiku lebih dalam. Saatnya untuk berkonfrontasi. Langkahku terasa seperti bergerak dalam ruang hampa. Suara detak jantungku sendiri menggema di telingaku, mengalahkan semua suara lain. Deru mobil yang lalu lalang, celoteh pengunjung mal, bahkan desau angin yang berhembus pelari. Aku berjalan mendekati mereka, dua sosok yang masih asyik dalam gelembung kebahagiaan mereka sendiri, sama sekali tak menyadari bahwa badai sedang menghampiri. Mereka hampir mencapai pintu kaca otomatis mal ketika bayanganku akhirnya jatuh menyapu trotoar di depan mereka. Mas Andre adalah yang pertama menyadari kehadiranku. Senyum lebar yang menghiasi wajahnya seketika lenyap, digantikan oleh wajah pucat bagai melihat hantu. Matanya di balik kacamata hitam membelalak, dan bibirnya sedikit terbuka, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tias, yang awalnya masih tertawa mengikuti sesuatu yang dikatakan Mas Andre, kemudian menatapnya dengan bingung sebelum mengikuti arah pandangannya. Begitu wanita muda itu melihatku, seluruh raut wajahnya berubah. Wajah cantiknya yang sebelumnya bersinar kini memudar, digantikan oleh ekspresi panik dan ketakutan yang nyata. Tangannya yang semula dengan mesra menggandeng lengan Mas Andre, perlahan meluncur turun. "Dinda, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Mas Andre akhirnya keluar, terdengar serak dan gagap, seperti orang yang baru berlari maraton. Dia dengan cepat melepas kacamata hitamnya, seolah berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang dia lihat bukanlah halusinasi. Aku berdiri tegak, meski lututku terasa seperti agar-agar. Segala rasa sakit, marah, dan kecewa berkumpul dan mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang dingin dan berbahaya.
Aku mengalihkan pandanganku dari wajah pucat suamiku ke kunci mobil yang masih tergenggam di tangannya. Aku di sini untuk mengambil apa yang menjadi hakku, Andre, kataku. Suaraku terdengar datar dan stabil, jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Kunci mobilku. Berikan padaku. Sekarang. Tias menarik napas tajam. Embak Dinda, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Dia mencoba berbicara. Suaranya bergetar penuh kepura-puraan. Aku memutar wajahku kepadanya. Mataku menyapu dari ujung kepala hingga kakinya. Dan tanpa berkata apa-apa, aku sudah membuatnya merasa kecil. Lalu aku kembali menatap Mas Andre. Aku tidak sedang berbicara denganmu, ujarku padanya dengan dingin sebelum kembali ke suamiku. Kau pikir aku tidak tahu? Aku sudah melacak perjalanan kalian dari apartemen nonjok ini. Aku menunjuk ke arah Tias tanpa melihatnya. Kesini. Jadi, tolong jangan tambah penghinaan ini dengan kebohongan yang menyedihkan. Kuncinya. Sekarang. Wajah Mas Andre berubah dari pucat menjadi merah padam. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Seperti anak kecil yang ketahuan basah bermain air. Dinda, jangan mempermalukanku di depan umum. Desisnya, suaranya rendah penuh amarah. Ini mobil yang biasa kupakai untuk kerja. Untuk menafkahi kita. Kau pakai dengan seizinku, Andre. Dan izin itu secara resmi dicabut, efektif sejak detik ini. Setelah kau menginjak-injak kepercayaanku dan menggunakan harta saya untuk menjalankan perselingkuhanmu yang memalukan. Aku mengulurkan tangan lagi, telapak tangan terbuka. Aku tidak akan mengulang. Kunci. Mobil. Saya. Sekelompok remaja yang lewat melambatkan langkah, memperhatikan kami dengan penasaran. Mas Andre melihat sekeliling, menyadari bahwa kami mulai menjadi tontonan. Aib mulai menyiram wajahnya. Dengan gerakan kasar, seperti melemparkan sesuatu yang kotor, dia melemparkan kunci mobil itu ke arahku. Kunci itu mendarat di aspal dengan suara keras. Ambil saja. Mobilmu yang sialan ini. Bentaknya, kehilangan semua kesopanan yang biasanya dia tunjukkan. Tanpa terburu-buru, aku membungkuk dan mengambil kunci itu. Rasanya dingin di telapak tanganku. Aku menatap mereka berdua yang berdiri terpaku, seperti dua patung yang kebingungan. Mas Andre dengan wajah kemarahan yang tercampur malu, dan Tias yang tampak ingin menghilang, menatap tanah seolah dia bisa menemukan lubang untuk menyelam. Kalian berdua ingin bersenang-senang? Silakan. Tapi lakukan dengan caramu sendiri. Jangan mengandalkan kemewahan yang tidak kalian ciptakan. Aku memandangi mereka dengan penuh penghinaan. Nikmati perjalanan pulang kalian. Naik taksi, atau mungkin angkot? Itu sepertinya lebih sesuai dengan level hubungan kalian yang murahan. Tanpa menunggu balasan, aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Mobilku. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil yang pahit. Aku membuka pintu, masuk, dan menghirup aroma interior yang familiar. Aroma rumah. Aroma yang tidak ternoda oleh pengkhianatan. Sebelum menutup pintu, aku melirik ke spion. Pemandangan itu akan membekas di ingatanku untuk waktu yang lama. Mas Andre dan Tias berdiri di tempat parkir yang semakin sepi, terlihat benar-benar hilang dan tercerabut. Pakaian mereka yang mewah tiba-tiba terlihat seperti kostum yang tidak pas. Mereka terlihat persis seperti yang kukatakan. Seperti dua gelandangan yang baru saja kehilangan segala-galanya, termasuk harga diri mereka. Aku menyalakan mesin, suaranya halus dan kuat. Lalu aku melaju pergi, meninggalkan mereka bersama dengan kebenaran pahit dan pilihan transportasi umum yang harus mereka hadapi. Air mata akhirnya mengalir bebas di balik kaca mobil. Tapi kali ini, ada rasa pembebasan di balik kepedihannya. Aku telah mengambil kembali kendali. Perjalanan pulang dari mall terasa seperti melintasi dua dunia yang berbeda. Di dalam kabin mobil yang sunyi, hanya terdengar suara mesin yang halus dan desisan AC. Aroma parfum mahal yang biasa kusemprotkan terasa menusuk, mengingatkanku pada wewangian murah yang menempel pada jaket Mas Andre. Tanganku masih gemetar menggenggam kemudi, sisa adrenalin dari konfrontasi tadi. Melalui kaca spion, bayangan mereka berdua yang semakin mengecil terpatri dalam benakku. Wajah pucat Mas Andre yang tercampur malu dan marah, serta sosok Tias yang tiba-tiba tampak begitu kecil dan rapuh.
Tapi rasa iba itu cepat tergantikan oleh bayangan tawa mereka yang mesra sebelum melihatku. Saat mobil melewati gerbang perumahan, penjaga security yang biasa menyapaku dengan ramah kali ini hanya mengangguk seraya melihat wajahku yang sembab. Rumah yang biasanya terasa seperti pelindung, kini bagai sebuah benteng kosong yang menungguku untuk menghadapi kekacauan di dalamnya. Kulempar kunci mobil ke atas meja marmer di ruang tamu. Bunyinya yang nyaring menggema di rumah yang sunyi. Snowy langsung menyambutku dengan menggesekkan badannya ke kakiku, mengeong khawatir. Aku menjatuhkan diri ke sofa, memeluknya erat-erat. Tubuh kecilnya yang hangat menjadi satu-satunya penghiburan di tengah badai ini. Snowy, ibu baru saja melakukan sesuatu yang sangat besar, bisikku pada kucing putih itu, sementara tanganku mengelus bulunya yang halus. Tidak sampai setengah jam kemudian, pintu depan terbuka dengan kasar. Mas Andre masuk dengan wajah masih merah padam. Dia melempar tas kerjanya ke lantai. Apa yang barusan kau lakukan, Dinda? Mempermalukanku seperti itu di depan umum. Aku berdiri perlahan, menghadapinya dengan tenaga yang hampir habis. Mempermalukanmu? Kau pikir itu yang kulakukan? Bagaimana dengan rasa malumu ketika kau menggendong selingkuhanmu dengan mobil istrimu? Dia tertawa getir. Selingkuhan? Kau terlalu dramatis. Tias adalah kolega kerjaku. Kami sedang membahas proyek sambil makan siang. Apa bagian dari membahas proyek yang mengharuskanmu menjemputnya dari apartemennya di hari Sabtu? Andre, suaraku mulai meninggi. Apa bagian dari kolega kerja yang membuatmu membukakan pintu mobil untuknya seperti layaknya seorang pacar? Dia menghela napas panjang, menjalankan jari-jarinya di rambutnya yang biasanya rapi. Dengar, Dinda, aku tahu ini terlihat buruk, tapi kau sudah mengabaikanku berbulan-bulan. Selalu sibuk dengan pekerjaanmu, klienmu. Aku butuh perhatian yang tidak bisa kau berikan. Aku terkesiap. Rasanya seperti ditampar. Jadi, ini salahku? Karena aku bekerja keras untuk membantu membiayai gaya hidup kita? Karena aku mencoba mandiri secara finansial. Bukan seperti itu maksudku, hardiknya, tapi kemudian suaranya melunak. Aku hanya merasa sendiri. Dan Tias, dia mendengarkanku. Dia membuatku merasa diinginkan lagi. Kalimat terakhirnya menggantung di udara seperti racun. Aku merasa kakiku hampir terpeleset. Jadi selama ini, ketika aku berpikir kita sedang membangun masa depan bersama, kau justru mencari validasi dari wanita lain. Diamnya lebih menyakitkan daripada pengakuannya. Aku ingin kau pergi dari sini, Andre, ucapku akhirnya. Suaraku bergetar tapi penuh keyakinan. Aku butuh ruang. Kita berdua butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Dia melihatku dengan tak percaya. Kau mengusirku? Dari rumah kita? Untuk sementara. Sampai kita bisa berpikir jernih. Aku tidak bisa tidur satu atap dengan seseorang yang baru saja menghancurkanku seperti ini. Dia menggeleng, wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan keputusasaan. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Dia berjalan ke kamar tidur, dan aku mendengar suara lemari dibuka tutup dengan kasar. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan koper kecil yang berisi beberapa pakaiannya. Di mana kau akan tinggal? Tanyaku. Tiba-tiba disergap kekhawatiran yang tidak diinginkan. Dengan teman, jawabnya singkat, mungkin maksudnya Tias. Dia berhenti di depan pintu, menatapku untuk terakhir kalinya. Kau tahu, Dinda, terkadang kesempurnaanmu itu sangat melelahkan. Pintu tertutup dengan suara yang menggelegar, meninggalkanku sendirian dengan kehancuran pernikahan kami. Kalimat terakhirnya masih bergema di ruangan yang sunyi. Aku pelan turun ke lantai, memeluk lututku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah deras. Snowy mendekat dan menggosok-gosokkan kepalanya ke lenganku, seolah memahami kesedihanku. Rumah yang biasanya terasa hangat, tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat kosong. Tapi di tengah semua rasa sakit ini, ada satu hal yang kuyakini. Aku telah melakukan hal yang benar untuk diriku sendiri. Sekarang, yang tersisa adalah memunguti serpihan-serpihan hati yang hancur, dan memutuskan apakah akan menyatukannya kembali atau membiarkannya pergi.
Hari-hari setelah kepergian Mas Andre terasa seperti berjalan melalui kabut yang pekat. Setiap sudut rumah berbisik mengenang kehadirannya. Jasnya yang masih tergantung di belakang pintu kamar, mug kopi kesayangannya yang tertinggal di wastafel dapur, bahkan bau aftershave-nya yang samar-samar masih tertinggal di bantalnya. Aku membereskan semua itu dengan gerakan mekanis, menyimpannya dalam sebuah kotak besar yang kemudian kutaruh di gudang. Out of sight, out of mind, kataku pada diri sendiri, meski tahu itu tidak semudah itu. Snowy menjadi penjaga kesepianku yang setia. Dia seperti memahami kesedihanku, selalu tidur di sebelahku, mendengkur pelan sebagai pengisi kesunyian malam yang mencekam. Pekerjaan sebagai desainer interior yang biasanya ku senangi, kini terasa seperti beban. Sketsa dan mood board yang berserakan di meja kerjaku tak mampu memicu percikan kreativitas. Konsumenku, Bu Riana, bahkan menyentuh tanganku dengan wajah prihatin saat kami bertemu. Dinda, kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat sangat lelah. Aku hanya mengangguk, memaksakan senyum tipis. Hanya kurang tidur, Bu. Proyek baru yang cukup menantang. Tapi di balik kepura-puraan itu, aku tahu aku harus tetap bertahan. Tagihan rumah dan hidup tidak akan berhenti hanya karena hatiku hancur. Aku memaksakan diri untuk fokus, menjadikan pekerjaan sebagai terapi, sebagai pelarian dari pikiran-pikiran kelam yang menggerogoti. Namun, pelarian itu seringkali dipotong oleh bayang-bayang mereka berdua. Suatu sore, saat aku sedang istirahat sejenak dan membuka media sosial, sebuah foto muncul di Explore feed-ku. Foto itu diunggah oleh seorang akun privat yang aku curigai milik Tias. Akun dengan nama samaran, tapi foto profilnya adalah potongan wajahnya yang tak bisa salah lagi. Foto itu menunjukkan 2 gelas wine di sebuah restoran mewah dengan latar sunset. Kaptennya sederhana, syukurlah ada cahaya setelah kegelapan. Jantungku berdetak kencang. Tangannya yang memegang gelas itu jelas-jelas menunjukkan cincin yang sangat familiar. Cincin tunangan yang dulu diberikan Mas Andre padaku, yang selama ini dia simpan karena ukurannya sudah tidak pas. Rasa mual yang hebat menyerang. Bukan karena nilai cincinnya, tapi karena simbol cinta dan komitmen kami dinistakan dengan begitu mudahnya. Tanpa kusadari, tanganku sudah menelusuri akun-akun yang saling mengikuti dengan akun tersebut. Dan di sana, tersembunyi dengan nama samaran tapi dengan foto profil Mas Andre yang jelas, ada akun lainnya. Aku membukanya. Akun itu hanya diikuti oleh satu orang, akun Tias, dan hanya mengikuti satu orang yang sama. Galerinya penuh dengan foto-foto mereka berdua. Berdampingan di depan mobil sewaan, bukan mobilku, untunglah, tersenyum lebar di pantai, bahkan sebuah video pendek mereka menari di sebuah karaoke room. Mereka pura-pura bahagia, berusaha membangun narasi seolah hubungan mereka adalah takdir yang indah, bukan perselingkuhan yang dibangun dari reruntuhan pernikahan orang. Aku melemparkan ponselku ke sofa. Napasku tersengal-sengal. Amarah yang tadinya membeku, kini mendidih lagi. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga memamerkannya, seolah mengolok-olok rasa sakitku. Ring, ring. Teleponku berdering. Nama Sari berkedip di layar. Aku menarik napas dalam sebelum mengangkatnya. Din? Sudah seminggu. Gimana kabarmu? Apa Andre sudah pulang? Tanya Sari, suaranya penuh kecemasan. Dia tidak di sini, Sar. Loh? Masih di tempat temannya. Aku menarik napas dalam. Aku tidak yakin dia di tempat teman, Sar. Lebih mungkin dia bersama dia. Bersama selingkuhannya? Teriak Sari. Dinda, kamu serius? Lihat saja media sosial, Sar. Mereka seperti sepasang kekasih yang tidak punya dosa. Suaraku datar, menahan getir. Sari terdiam sejenak, mungkin sedang membuka aplikasi. Beberapa detik kemudian, dia mengumpat pelan. Astaga, Dinda. Mereka tidak punya malu. Tapi, tunggu. Kamu lihat mobilnya di foto-foto itu? Bukan mobilmu, kan? Aku melihat lagi. Benar. Di semua foto, mereka menggunakan mobil sedan biasa yang jelas-jelas bukan SUV mewahku. Sebuah kenyataan kecil yang memberiku sedikit kepuasan. Bukan. Mungkin mereka harus menyewa. Atau meminjam.
Tampaknya hidup tanpa mobil mewahku tidak semudah yang mereka bayangkan. Bagus. Itu namanya karma kecil. Tapi Dinda, kamu tidak bisa membiarkan mereka seperti ini. Kamu harus mengumpulkan bukti-bukti ini. Screenshot semua foto dan postingan mereka. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk proses hukum. Proses hukum. Kata-kata itu terasa begitu berat dan nyata. Aku belum sampai ke sana. Tapi mungkin Sari benar. Diamku bukanlah tanda kelemahan, tapi persiapan. Kau benar, Sar. Aku akan melakukannya. Dan jangan hubungi mereka. Biarkan mereka hidup dalam fantasi bahagia mereka yang palsu. Percayalah, hubungan yang dibangun di atas kebohongan seperti ini tidak akan lama. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Setelah menutup telepon dengan Sari, aku duduk di depan laptopku. Dengan hati yang berat, aku mulai mengambil screenshot setiap unggahan mereka. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap tatapan mesra di foto-foto itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Tapi kali ini, air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah tekad yang mengeras. Ini adalah perang dingin. Dan aku tidak akan menyerah. Aku akan menyaksikan dari kejauhan, mengumpulkan senjata, dan menunggu saat yang tepat. Karena seperti kata Sari, menara kartu mereka akan runtuh dengan sendirinya. Dan aku akan ada di sana untuk memastikan aku tidak tertimpa reruntukannya. Kebekuan yang kutetapkan sebagai benteng pertahananku perlahan mulai menuai reaksi. Seperti yang diprediksikan Sari, diamku yang bermartabat justru membuat Tias gelisah. Wanita itu, yang mungkin mengharapkan drama atau tangisan dariku, justru mendapatkan keheningan total. Keheningan yang ternyata lebih menyiksa baginya daripada amarah. Permainan psikologis ini dimulai dengan halus. Awalnya, seperti yang sudah kusaksikan di media sosial, mereka pura-pura bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika likes dan komentar positif tidak lagi cukup memuaskan, Tias mulai mencari cara lain untuk memancing reaksiku. Pesan pertama datang melalui DM Instagram dari sebuah akun anonim. Aku ingat betul saat itu aku sedang menyusun proposal untuk klien baru. Unknown, istri-istri yang tidak bisa menjaga kehangatan rumah tangganya. Jangan marah kalau suaminya mencari pelarian. Ada yang lebih muda dan lebih tahu cara membahagiakan lelaki. Bacaan itu seperti disengat lebah. Darahku mendidih. Jempolku gemetar. Ingin segera membalas dengan kata-kata pedas yang bisa melukai. Tapi lalu kuingat nasihat Sari. Ini exactly apa yang diinginkannya. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu dengan tenang aku mengambil screenshot pesan itu, menyimpannya di folder khusus di laptopku, dan kemudian menghapus pesannya tanpa membalas. Aku memblokir akun tersebut. Tidak ada emosi. Tidak ada reaksi. Seperti air yang mengalir pada bebatuan. Beberapa hari kemudian, pesan kedua datang melalui SMS dari nomor yang tidak dikenal. Mobilnya memang bagus, Mbak. Tapi sayang, yang punya tidak bisa menikmati perjalanan indah bersama suami sendiri. Andre bilang, dia baru merasa hidup lagi setelah bertemu saya. Kali ini, serangannya lebih personal, lebih jahat. Dia menyentuh langsung pada luka terdalammu. Aku membayangkan dia duduk di suatu tempat, mungkin di apartemennya yang didanai oleh uang Mas Andre. Dengan senyum puas membayangkan aku menangis histeris membaca pesannya. Tapi yang kulakukan tetap sama. Screenshot. Simpan. Hapus. Blok. Puncaknya adalah ketika seorang teman kantor Mas Andre yang baik, Pak Arif, tanpa sengaja memberitahu informasi. Kami bertemu di sebuah supermarket di akhir pekan. Bu Dinda, lama tidak berjumpa. Sapanya ramah. Bagaimana kabar? Andre sering tidak masuk kantor belakangan ini. Kami khawatir. Aku memaksakan senyum. Sedang ada urusan keluarga, Pak. Doakan saja semoga cepat selesai. Dia mengangguk, tapi matanya menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu. Oh, iya. Hati-hati, Bu. Tias, itu juniornya, juga sering tidak masuk dengan alasan yang sama. Dan ada desas-desus tidak enak. Dia menurunkan suaranya. Kemarin, Tias pamer cincin yang mirip sekali dengan cincin tunangan ibu dulu. Banyak yang bertanya-tanya. Seketika itu juga, puzzle mulai menyatu.
pameran mereka di media sosial, pesan-pesan provokatif, semua adalah bagian dari skenario Tias untuk mendorongku ke tepi jurang. Dia ingin aku bereaksi. Dia ingin aku menjadi istri gila yang cemburu buta, sehingga dia bisa berperan sebagai korban yang manis di mata Mas Andre dan dunia. Malam itu, saat berkonsultasi dengan Sari melalui video call, aku menceritakan semuanya. Dia semakin menjadi-jadi. Sar, aku mulai lelah secara mental. Din, dengar, kata Sari, wajahnya serius di layar. Ini seperti catur. Dia sedang memancingmu untuk membuat kesalahan. Kalau kau marah, kau yang akan kelihatan irasional. Dia akan jadi si lemah yang ditindas istri sombong. Jadi aku harus terus diam saja? Membiarkan penghinaan ini? Bukan diam, Din. Tapi kau sedang mengumpulkan bukti. Setiap pesan, setiap screenshot, adalah bukti pelecehan dan penganiayaan psikologis. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan ini. Percayalah, Andre bukan orang bodoh. Lambat laun dia akan melihat siapa Tias yang sebenarnya. Sari benar. Aku harus mengubah persepsiku. Ini bukan lagi tentang pertahanan. Ini tentang strategi. Aku membuka folder berisi screenshot-screenshot tadi. Di balik setiap pesan yang menyakitkan itu, tersimpan keputusasaan Tias. Dia tidak merasa aman. Dia butuh validasi dengan menjatuhkanku. Keesokan harinya, pesan ketiga datang. Lebih panjang, lebih penuh kebencian. Sudah tahu diri saja, Mbak. Umur sudah tidak muda, kecantikan juga sudah pudar. Andre butuh wanita yang bisa memberinya keturunan, bukan boneka kayu yang hanya sibuk dengan pekerjaannya. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Lalu, untuk pertama kalinya, aku hampir tersenyum. Pesan ini mengkonfirmasi ketakutannya. Dia takut pada hal yang paling dasar, bahwa status istri sah dan sejarah cinta yang kumiliki dengan Mas Andre adalah senjata yang tidak dia miliki. Dengan ketenangan yang baru kumiliki, aku melakukan ritual yang sama. Screenshot, simpan, hapus, blok. Tapi kali ini, ada perasaan berbeda. Aku bukan lagi korban yang pasif. Aku adalah arsitek yang sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun kembali hidupku. Setiap pesan beracunnya adalah batu bata yang memperkuat tekadku. Biarlah dia terus bermain dengan racunnya. Aku sedang membangun kekebalan. Dan pada waktunya, aku yang akan menentukan akhir dari permainan ini. Bukan dia. Ketenangan yang kujaga dengan susah payah mulai mendapatkan sekutu tak terduga. Karma yang mulai berbisik melalui lorong-lorong kantor Mas Andre. Awalnya hanya desas-desus yang sampai ke telingaku melalui Pak Arif, yang kini secara diam-diam menjadi mata-mataku yang tidak disengaja. Namun, desas-desus itu perlahan berubah menjadi kenyataan pahit yang bahkan tidak pernah kubayangkan akan menimpa karir Mas Andre. Pak Arif meneleponku suatu sore. Suaranya berbisik khawatir. Bu Dinda, ada kabar tidak enak nih dari kantor. Dadaku berdebar. Kabar apa, Pak? Proyek besar yang ditangani Mas Andre, yang di Plaza Merdeka itu, gagal total. Klien memutuskan kontrak karena ada kesalahan hitung struktural yang fatal dalam proposal akhir. Perusahaan kita kena denda besar. Aku memejamkan mata. Proyek Plaza Merdeka adalah proyek prestisius yang telah Andre kerjakan selama berbulan-bulan. Proyek yang selalu dia jadikan alasan untuk lembur. Ironinya terasa begitu pahit. Bagaimana reaksi direksi? Tanyaku perlahan. Sudah bisa ditebak, Bu. Sangat marah. Apalagi ini kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Katanya, Mas Andre sering tidak fokus, meeting penting datang terlambat, atau malah tidak muncul sama sekali. Aku bisa membayangkan. Fokus Andre pasti terpecah antara tuntutan pekerjaan dan drama hubungan barunya dengan Tias. Sebuah kesalahan kalkulasi yang mahal, dalam banyak hal. Terima kasih infonya, Pak Arif. Saya turut prihatin. Bukan cuma itu, Bu, tambah Pak Arif, suaranya semakin rendah. Promosi ke posisi direktur senior yang sudah di depan mata, batal. Bahkan, ada desas-desus akan ada restrukturisasi. Nama Mas Andre disebut-sebut sebagai kandidat perampingan. Kata perampingan
Itu menggantung di udara seperti vonis. Karir yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping dalam hitungan minggu. Beberapa hari setelah telepon dari Pak Arif, aku mendengar suara motor kurir berhenti di depan rumah. Aku menerima paket dokumen tebal. Tanpa perlu membuka, aku tahu apa isinya. Surat pemutusan kerja. Nama Mas Andre tercetak jelas di atasnya, bersama dengan segel resmi perusahaan. Perasaan yang muncul bukanlah kepuasan, melainkan kesedihan yang mendalam. Ini adalah pria yang dulu begitu bangga dengan pekerjaannya, yang bercerita dengan mata berbinar tentang setiap proyek yang ditanganinya. Kini, dia kehilangan semuanya. Tak lama setelah paket itu tiba, teleponku berdering. Nama yang selama berminggu-minggu tidak muncul di layarku, kini berpendar, Andre. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat. Halo. Suaranya di seberang sana parau, penuh kelelahan dan keputusasaan. Dinda, kamu sudah dengar? Aku dengar, jawabku singkat, berusaha menahan emosi. Dinda, mereka memecatku. Suaranya pecah. Bukan cuma gagal promosi, tapi benar-benar dipecat. Dengan surat. Seperti kriminal. Aku tahu. Paket suratnya sampai di sini. Dia terdiam sejenak, terkejut. Mereka mengirimkannya ke rumah. Ya, karena alamat resmi yang tercatat di HRD adalah alamat ini, Andre. Rumah kita. Aku menekankan kata, kita, menyadarkan dia pada realitas yang dia tinggalkan. Dinda, aku tidak tahu harus berbuat apa. Suaranya seperti anak kecil yang tersesat. Ini semua berantakan. Bisakah aku pulang? Kita bicara. Hati ini ingin berteriak, iya. Ingin membukakan pintu dan menghiburnya seperti dulu. Tapi aku ingat semua rasa sakit, semua pesan beracun dari Tias, semua pengkhianatan. Untuk apa kamu pulang, Andre? Tanyaku, suaraku lebih tegas dari yang kubayangkan. Apa yang akan kita bicarakan? Tentang bagaimana proyek yang selalu kau jadikan alasan untuk bertemu Tias ternyata gagal? Atau tentang bagaimana karirmu hancur karena kau tidak bisa membagi waktu antara kewajiban dan selingkuhanmu? Dinda, tolong. Jangan sekarang. Aku sudah hancur. Dan aku, Andre? Apa yang kau pikirkan aku rasakan selama ini? Kau pikir kehilangan pekerjaan sama sakitnya dengan mengetahui suamimu mengendarai mobil istrinya untuk menjemput wanita lain? Dia tidak bisa menjawab. Hanya isak tangis yang teredam yang bisa kudengar. Aku turut sedih atas apa yang terjadi padamu, Andre. Tapi pulang sekarang bukan solusi. Kau punya tempat lain untuk pergi, bukan? Aku mengingatkannya pada pilihannya untuk tinggal bersama Tias. Aku tidak bisa ke sana, Dinda. Tidak dalam keadaan seperti ini. Protesnya, panik. Itu pilihanmu, Andre. Seperti halnya memilih untuk mengkhianati pernikahan kita juga adalah pilihanmu. Suaraku pelan tapi tegas. Kau harus menghadapi konsekuensinya sendiri dulu. Aku butuh waktu. Dan kau juga butuh waktu untuk merenung. Apa artinya ini, Dinda? Apakah kita selesai? Aku tidak tahu, Andre. Yang aku tahu, kepercayaan itu seperti porselen. Sekali pecah, kamu bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu ada. Dan saat ini, yang pecah bukan hanya kepercayaan, tapi juga hidup kita. Kita berdua perlu waktu untuk melihat apakah kita kuat merekatkannya kembali, atau lebih baik membiarkannya pecah berkeping-keping. Aku mendengar dia menarik napas dalam. Aku mengerti. Aku minta maaf, Dinda. Aku tahu ini tidak ada artinya sekarang. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku dengar permintaan maafmu, Andre. Tapi maaf saja tidak cukup. Tidak sekarang. Setelah menutup telepon, aku memandangi paket surat pemecatan yang masih tergeletak di meja. Air mata akhirnya mengalir. Aku menangisi karir Andre yang hancur, menangisi pernikahan kami yang retak, menangisi semua mimpi yang ikut terbawa arus kehancuran ini. Karma mungkin telah membisikkan pelajarannya, tapi kenangan manis selama 10 tahun pernikahan tidak serta-merta hilang. Aku sedih, bukan karena dia dipecat,
Tapi karena semua ini tidak perlu terjadi. Andai saja dia memilih untuk setia, andai saja dia memilih untuk jujur, andai saja, namun andai-andai itu tak akan pernah mengubah kenyataan pahit yang harus kita hadapi sekarang. Kabar tentang pemecatan Mas Andre menyebar seperti api disekam. Dalam dunia yang sempit, berita buruk memiliki sayap yang lebih cepat daripada kabar baik. Aku, yang dulu aktif di beberapa grup alumni dan perkumpulan istri profesional, kini memilih untuk diam. Tapi diamku tidak membuatku tuli. Informasi tetap mengalir, kadang dari sumber yang tak terduga. Suatu pagi, teleponku berdering. Nama yang terpampang di layar membuatku terkejut. Ibu Mirna, istri dari direktur utama perusahaan tempat Mas Andre bekerja. Kami pernah beberapa kali bertemu di acara-acara perusahaan. Dinda, sayang. Ini Ibu Mirna. Bagaimana kabarmu? Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Bu Mirna. Baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, hati berdebar. Aku tahu ini pasti bukan sekadar telepon basa-basi. Aku menelepon karena aku merasa berhutang padamu untuk menjelaskan sesuatu terkait situasi Andre. Suaranya serius. Dan juga tentang wanita muda yang terlibat, Tias. Aku menarik napas dalam. Saya mendengarkan, Bu. Pertama-tama, aku dan suami benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi. Andre adalah karyawan berbakat, tapi dia terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Dia membuat pilihan yang salah, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga secara personal. Saya mengerti, Bu. Itu pilihannya. Yang ingin kusampaikan, Dinda, lanjut Ibu Mirna, menurunkan suaranya. Wanita itu, Tias, dia bukanlah orang yang sederhana. Beberapa minggu sebelum Andre dipecat, ada desas-desus bahwa Tias juga memiliki hubungan dekat dengan Pak Hendra, kepala divisi baru. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Dengan Pak Hendra. Ya, beberapa staf melihat mereka berdua sering makan malam bersama, bahkan setelah jam kerja. Tias dikenal ambisius, dan dia melihat kesempatan dengan kedatangan Pak Hendra. Sepertinya, Andre bukanlah satu-satunya. Informasi itu menghantamku seperti pukulan telak. Bukan karena aku merasa iba pada Andre, tapi karena betapa naifnya suamiku. Dia meninggalkan pernikahan kami, menghancurkan karirnya, untuk seorang wanita yang ternyata juga mengincar pria lain. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu Mirna. Aku memberitahumu ini bukan untuk menyakiti hatimu lebih dalam, Dinda, tapi agar kau mengerti gambaran lengkapnya. Andre telah diperdaya. Bukan untuk membenarkan tindakannya, tapi dia menghela napas. Kadang pria yang sedang rapuh mudah terjebak oleh rayuan wanita seperti Tias. Terima kasih sudah jujur, Bu Mirna. Saya menghargainya. Kamu wanita yang kuat, Dinda. Suamiku dan aku selalu menghormatimu. Jika ada yang bisa kami bantu. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung lama. Betapa ironisnya. Andre, yang merasa hebat karena bisa mendapatkan wanita muda, ternyata hanya menjadi salah satu dari beberapa pilihan Tias. Aku teringat pesan-pesan Tias yang penuh kebencian. Apakah itu semua adalah cermin dari ketidakamanannya? Ataukah dia hanya marah karena rencananya dengan Pak Hendra mungkin tidak berjalan mulus, dan Andre adalah pelariannya? Tanpa kusadari, sebuah rasa iba yang aneh muncul untuk Andre. Dia bukan hanya korban dari keserakahannya sendiri, tapi juga dari permainan seorang wanita yang jauh lebih licik dari yang dia kira. Beberapa hari kemudian, Pak Arif mengirimiku sebuah link ke sebuah akun media sosial privat. Setelah aku buka, ternyata itu adalah akun Tias yang rahasia. Dan di sana, untuk pertama kalinya, topengnya benar-benar terbuka. Ada foto-foto Tias dengan Pak Hendra di sebuah resort. Lebih mesra, lebih vulgar dibanding foto-fotonya dengan Andre. Yang lebih mencengangkan, tanggal yang tercantum dalam foto-foto itu adalah periode yang sama ketika Andre masih berpikir bahwa dialah cinta sejati Tias. Aku menyimpan semua bukti itu. Folder di laptopku semakin penuh dengan screenshot-screenshot yang menggambarkan betapa rumitnya jaring kebohongan yang ditenun Tias. Malam itu,
Saat sedang meminum teh chamomile untuk menenangkan diri, teleponku berdering lagi. Dari Andre. Dinda. Suaranya lirih, hancur. Aku tahu sekarang. Apa yang kau tahu, Andre? Tanyaku, sudah bisa menebak. Tentang Tias dan Pak Hendra. Seorang teman mengirimi aku foto mereka. Mereka bersama. Bahkan sebelum aku dipecat. Dia terdiam. Aku bisa mendengar isakannya di seberang. Dia mempermainkanku. Dinda, aku meninggalkanmu, menghancurkan segalanya. Untuk seorang wanita yang hanya memanfaatkanku. Aku menarik napas dalam. Ini bukan saatnya untuk, aku sudah bilang. Ini adalah saat untuk kemanusiaan. Aku sudah tahu, Andre. Ibu Mirna menghubungiku beberapa hari yang lalu. Dia terkesiap. Kau sudah tahu? Dan kau tidak memberitahuku. Untuk apa? Agar kau mengira aku sedang iri atau mencoba memecah belah kalian? Kau tidak akan mempercayaiku, Andre. Kau harus melihatnya sendiri. Diam di seberang sana. Kebenaran itu keras, dan dia sedang menelannya. Aku sangat bodoh, Dinda. Aku menghancurkan hidup kita untuk ilusi. Kali ini, air matanya terdengar nyata. Bukan air mata manipulatif, tapi air mata penyesalan yang dalam dan pahit. Aku tahu kau tidak ingin mendengarnya sekarang. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku dengar kamu, Andre, kataku pelan. Tapi seperti yang sudah kukatakan, maaf saja tidak cukup. Kamu perlu waktu untuk menyembuhkan. Aku juga. Apa yang harus kulakukan sekarang, Dinda? Aku merasa begitu hancur. Kamu harus menghadapi konsekuensinya, Andre. Seperti yang sedang kulakukan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi masa depan. Topeng Tias telah terlepas, memperlihatkan wajah aslinya yang manipulatif dan ambisius. Tapi di balik itu, topeng Andre juga telah terjatuh, memperlihatkan seorang pria yang rapuh, naif, dan penuh penyesalan. Dan aku masih berusaha untuk tidak mengenakan topeng apapun. Aku hanya ingin menjadi Dinda yang sebenarnya, yang terluka, yang bertahan, dan yang suatu hari nanti, berharap bisa bangkit lagi. Ketenangan malam itu pecah oleh dering telepon yang mengiris kesunyian. Cahaya ponsel di atas nakas menerangi kamarku yang gelap, menampilkan nama yang sudah tidak asing lagi, Andre. Jarum jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Biasanya, aku akan mengabaikan panggilan di jam seperti ini. Tapi sesuatu dalam naluriku mengatakan bahwa ini berbeda. Suara di seberang sana bukan lagi suara seorang pria yang membela diri, melainkan suara hancur yang nyaris tak terbendung. Dinda, suaranya parau, basah oleh air mata atau mungkin sesuatu yang lebih kuat. Dinda, dia. Andre, kamu di mana? Apa yang terjadi? Tanyaku, duduk tegak di tempat tidur, jantung berdebar kencang. Snowy yang tidur di sebelahku mengangkat kepala, mengantuk. Tias, aku tidak sanggup, Din. Aku tidak sanggup. Suaranya tercekik, diikuti oleh suara terisak yang dalam dan menyakitkan untuk didengar. Aku baru saja dari apartemennya. Aku konfrontasi dia tentang Pak Hendra, tentang semua kebohongannya. Dan, tanyaku pelan, meski sudah bisa menebak jawabannya. Dia tidak menyangkal, teriaknya, suaranya pecah. Dia malah tertawa. Bilang kalau aku sudah tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya masa depan. Bilang kalau aku cuma batu loncatan buatnya. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang bertempur di dalam diriku. Rasa sakit, kemarahan, dan ya, sedikit rasa puas yang kemudian segera kuusir karena terasa tidak bermoral. Dia bilang hubungan kami cuma hiburan sementara, bahwa dia tidak pernah serius. Isakannya semakin menjadi, aku seperti orang bodoh, Dinda. Aku meninggalkan segalanya untuk wanita yang bahkan tidak menganggapku sebagai apa-apa. Aku menarik napas panjang. Ini adalah pukulan telak bagi ego dan hatinya. Kebenaran yang dia cari ternyata jauh lebih pahit dari yang dia bayangkan. Di mana kamu sekarang, Andre?
Apakah kamu masih di sana? Tanyaku, khawatir dengan keadaannya. Tidak. Aku di parkiran bawah tanah. Duduk di mobil sewaan ini. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak bisa kembali ke apartemennya. Aku tidak berani menatap wajahnya lagi. Kamu harus pulang, Andre. Kemanapun, rumah, itu buatmu sekarang. Tempat yang aman. Aku dengan sengaja tidak mengajaknya pulang ke rumah. Itu akan mengacaukan batasan yang sudah kubuat. Rumah? Ejeknya getir. Apa masih ada rumah buatku? Aku sudah menghancurkannya. Kamu punya teman. Atau, cari hotel untuk malam ini. Yang penting kamu tidak menyetir dalam keadaan seperti ini. Naluri keibuan atau sisa cinta lama itu membuatku khawatir dengan keselamatannya. Dengar, Dinda, suaranya tiba-tiba lebih tenang, tapi hampa. Aku menelepon bukan untuk minta dikasihani. Aku menelepon karena kamu adalah satu-satunya orang yang akan mengerti betapa bodohnya aku. Aku menelepon karena aku harus mendengar dari mulutmu sendiri bahwa kamu benar. Bahwa aku adalah orang tolol yang terperdaya oleh senyum manis dan pujian. Aku tidak pernah ingin, benar, dalam hal seperti ini. Andre, jawabku, suaraku lembut namun tegas. Aku tidak pernah menginginkan ini untukmu. Ya, aku marah. Ya, aku sakit hati. Tapi aku tidak pernah berharap melihatmu hancur seperti ini. Tapi kamu sudah memperingatkanku, kan? Dengan caramu sendiri. Dengan diam dengan keteguhanmu. Itu adalah peringatan terkeras yang pernah kuterima. Dia terdiam sejenak. Aku bisa mendengar hembusan napasnya yang masih tersendat-sendat. Aku ingin kamu tahu sesuatu, Dinda. Sebelum aku menutup telepon dan mencoba untuk tidak menabrakkan mobil ini ke tiang, katanya, dengan nada yang membuatku bergidik. Aku menyesal. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Bukan karena dipermalukan oleh Tias. Tapi karena menyakiti kamu. Karena mengabaikan pernikahan kita. Karena menganggap remeh cinta yang kita bangun selama 10 tahun. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Air mata untuk semua yang telah hilang. Untuk semua yang tidak akan pernah sama lagi. Aku mendengar penyesalanmu, Andre. Dan aku masih belum bisa memaafkanmu. Tapi aku mendengarmu. Itu sudah lebih dari yang layak aku dapatkan, bisiknya. Terima kasih sudah menjawab teleponku. Maaf sudah mengganggumu di tengah malam. Jaga dirimu, Andre. Pulanglah. Jangan lakukan hal bodoh. Aku akan coba. Telepon pun terputus. Kegelapan dan kesunyian kamar kembali menyelimutiku. Tapi kali ini terasa berbeda. Aku baru saja menyaksikan kehancuran total seorang pria yang dulu kukagumi. Bukan melalui teriakan atau kekerasan, tapi melalui isakan yang lemah di seberang telepon. Snowy mendekat dan menggosokkan kepalanya ke lenganku. Aku memeluknya erat. Malam ini, tidak ada pihak yang menang. Hanya ada dua orang yang terluka, masing-masing mencoba bertahan dari badai yang datang dari pilihan yang dibuat oleh satu orang. Andre telah jatuh, sangat dalam. Dan aku, yang masih berdiri di atas reruntuhan pernikahan kami, harus memutuskan apakah akan mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit, atau membiarkannya menemukan caranya sendiri. Untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah bernapas dan bertahan hingga pagi tiba. Beberapa hari setelah telepon tengah malam itu, aku masih merasakan gemanya. Isakan Andre yang hancur masih terngiang di telingaku. Tapi di tengah rasa iba yang mengganggu, sebuah kejernihan baru mulai muncul. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi bantal pelampiasan untuk penyesalannya. Batasan yang kubuat harus tetap kokoh, untukku sendiri. Pagi itu, aku sedang sibuk merapikan dokumen-dokumen klien di meja kerjaku ketika bel rumah berbunyi. Melalui interkom, wajah yang kulihat membuat napasku sesaat tertahan. Andre. Dia berdiri di depan pagar dengan postur yang membungkuk, mengenakan kemeja yang kusut dan celana jeans yang sama seperti beberapa hari lalu. Di tangannya tergenggam sebuah koper kecil. Snowy mengendus-endus udara dengan gelisah, seolah bisa mencium kehadirannya. Aku menatapnya melalui layar kecil, berdebat dengan diriku sendiri. Apakah akan membiarkannya masuk atau menyuruhnya pergi? Akhirnya, dengan hati berdebar,
Kubuka pintu pagar secara remote. Dia berjalan pelan menuju teras, seperti orang yang menapaki ranjau. Saat kubuka pintu utama, aku bisa melihat dengan jelas betapa berbedanya dia. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam, rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. "Dinda," ucapnya, suaranya serak. Bolehkah aku masuk?" Aku tidak segera menjawab, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara yang pagi yang segar. Aku melangkah ke samping, memberi ruang baginya untuk masuk, tapi tidak menyambutnya dengan pelukan atau senyuman. Dia melangkah masuk, dan aroma parfumnya yang dulu biasa kucium telah digantikan oleh bau rokok dan keringat. Aku tidak tahu harus pergi kemana," katanya, meletakkan kopernya di lantai marmer. Matanya berkeliling, memandangi rumah yang dulu menjadi miliknya juga, seolah mencari kenangan yang sudah pudar. "Kamu punya uang untuk sewa hotel, kan?" tanyaku, tetap berdiri dekat pintu, siap secara mental dan fisik untuk memintanya pergi jika diperlukan. "Aku punya. Tapi..." Dia menjalin jari-jarinya gugup. "Aku tidak tahan kesendirian, Din." Suara di kepalaku terlalu berisik. "Aku butuh..." Dia mengangkat bahunya lemah. "Rumah." Kata rumah itu menyentuh sesuatu di dalam diriku, tapi aku dengan cepat mengusirnya. Ini bukan waktunya untuk menjadi sentimental. Ini adalah rumah, Andre. Rumahku. Yang kamu tinggalkan ketika kau memilih untuk membangun rumah lain dengan Tias. Suaraku datar, tidak bermaksud kejam, tapi tegas. Dia mengangguk, menundukkan kepalanya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apa-apa. Tapi tolong, Dinda, biarkan aku tinggal sementara. Di kamar tamu saja. Aku janji tidak akan mengganggumu. Aku hanya butuh tempat untuk bernapas. Aku memandangnya lama. Ini adalah Andre yang sama yang dulu dengan bangga memajukan diploma barunya di ruang kerja. Yang dulu menatapku dengan mata berbinar saat aku mengenakan gaun pengantin. Tapi dia juga adalah Andre yang menghancurkanku dengan sengaja. "Aku bukan tempat pelarianmu, Andre," ucapku akhirnya, suaraku lembut tapi tak terbantahkan. "Kau memilih untuk pergi saat segalanya sulit. Sekarang kau kembali saat hubunganmu dengan dia hancur? Apa yang membuatmu berpikir bahwa pintu ini masih terbuka untukmu?" Dia terlihat seperti anak yang dicambuk. "Aku tidak mengharapkanmu untuk menerimaku kembali, Dinda. Aku hanya minta belas kasihan. Sebagai manusia yang dulu pernah kau cintai." Belas kasihan. Aku menghela napas. "Andre, membiarkanmu masuk sekarang, membiarkanmu mengaburkan batasan yang sudah susah payah kubangun, itu bukan belas kasihan. Itu adalah kekejian untuk diriku sendiri dan untuk proses pemulihanmu. Jadi, apa yang harus kulakukan?" Suaranya nyaris seperti rengekan. "Kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri dulu. Seperti yang sudah kukatakan di telepon. Menemukan tempat tinggalmu sendiri, menghadapi kesendirianmu sendiri, merenungkan kesalahanmu sendiri. Aku tidak bisa melakukan itu untukmu." Aku berjalan ke meja di dekat pintu dan mengambil selembar kertas. Ini alamat beberapa apartemen harian yang lumayan terjangkau. Ada juga nomor telepon konselor yang khusus menangani masalah hubungan. Mungkin dia bisa membantumu memproses semua ini. Dia menerima kertas itu dengan tangan gemetar. "Kau sudah mencari ini untukku?" "Aku melakukannya karena aku pernah peduli padamu, Andre. Dan mungkin, di suatu tempat di dalam diriku, aku masih peduli pada kemanusiaanmu. Tapi peduli tidak sama dengan membiarkan diriku dimanfaatkan." Dia memandangi kertas itu, lalu menatapku. Di matanya, aku melihat secercah pencerahan. Seperti dia akhirnya memahami beratnya konsekuensi dari tindakannya. "Kau sangat kuat, Dinda. Aku tidak menyadarinya dulu. Aku pikir ketenanganmu adalah kelemahan." Ketenangan bukanlah kelemahan, Andre. Itu adalah kekuatan yang memilih untuk tidak turun ke level yang sama dengan orang yang menyakitimu. Aku menunjuk ke kopernya. "Sekarang, kamu harus pergi. Kamu bisa mengambil barang-barangmu yang lain-lain waktu, dengan janji temu." Dia mengangguk pelan, mengambil kopernya. Dia berjalan ke pintu,
lalu berbalik. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kesabaranmu yang sudah habis, tapi masih mau memberiku alamat ini. Dia mengangkat kertas itu. Jaga dirimu, Andre. Dia pun pergi. Aku mengawasinya melalui jendela, berjalan pelan menuju taksi online yang sudah dia pesan. Kali ini, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada adalah rasa lega. Lega karena aku berhasil mempertahankan batasanku. Lega karena aku tidak terjebak dalam pola menyelamatkannya seperti dulu. Aku mungkin bukan tempat pelariannya, tapi aku sedang membangun benteng untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, benteng itu terasa kokoh. Karma, seperti sungai yang mengalir pelan namun pasti, mulai menemukan jalannya menuju Tias. Berita tentang kehancuran Andre dan perilaku Tias yang sebenarnya mulai menyebar seperti aroma busuk yang tak bisa disembunyikan. Dalam dunia yang kecil, reputasi adalah segalanya, dan Tias sedang kehilangannya dengan cepat. Suatu siang, aku menerima telepon dari seorang mantan rekan kerja Andre yang cukup dekat, Budelita yang bekerja di divisi HRD. Suaranya berbisik, penuh dengan gosip yang penting. Dinda, sayang, ini Budelita. Ada kabar tentang si nonjok itu, nih. Budelita, lama tidak berhubungan. Kabar apa itu? Tanyaku, meski hatiku sudah menebak. Perusahaan lagi ada penghematan besar-besaran, Din. Dan tahu siapa yang pertama dapat surat cinta? Tias. Aku terdiam sejenak. Dia dipecat. Iya, persis. Alasannya, redundansi. Tapi semua tahu itu karena reputasinya yang sudah jelek. Daripada mengacaukan moral karyawan lain, lebih baik dia yang disingkirkan. Budelita melanjutkan dengan semangat. Katanya, sebelum dipecat, dia sempat mencoba mendekati Pak Hendra lagi, minta dilindungi. Tapi tahu tidak? Pak Hendra malah yang melaporkannya ke HR karena dianggap mengganggu. Rupanya, setelah kasus Andre, Pak Hendra jadi jaga jarak. Dia tidak mau karirnya hancur karena wanita sama. Ironinya terasa begitu tajam. Tias, yang membangun kastilnya di atas pasir dengan memanfaatkan pria, akhirnya ditinggalkan oleh semua orang yang pernah digunakannya. Terima kasih infonya, Budelita. Sama-sama, sayang. Kau tahu, semua orang di kantor memihakmu. Kami senang melihat kau tetap tegar. Setelah menutup telepon, aku membuka media sosial. Seperti yang diduga, akun-akun Tias tiba-tiba menjadi lebih dramatis. Postingan-postingan penuh kutipan motivasi tentang ketika dunia berbalik meninggalkanmu, dan percayalah pada takdir. Foto-foto mewahnya dengan Andre dan Pak Hendra telah menghilang, digantikan oleh gambar-gambar sunset sendu dan kuote tentang pengkhianatan. Yang lebih menarik, pesan-pesan anonimnya padaku benar-benar berhenti. Sumber racunnya telah kering. Kemarahan dan kebenciannya kini mungkin sedang terfokus pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku hampir tidak mengenalinya ketika tanpa sengaja berpapasan di sebuah minimarket. Tias sedang berdiri di depan rak mie instan, mengenakan hoodie besar dan celana training. Tanpa riasan wajah yang biasanya tebal, dia terlihat lebih muda, tapi juga lebih rapuh. Matanya sembab, dan ada lesung pipi yang dalam yang sebelumnya tak kulihat. Dia sedang membandingkan harga 2 bungkus mie instan, sesuatu yang sangat kontras dengan gambarannya yang dulu sebagai wanita yang hidup dalam kemewahan. Dia melihatku. Untuk sepersekian detik, ada kilatan panik, malu, dan mungkin permusuhan di matanya. Tapi kemudian, semua itu memudar, digantikan oleh kehampaan. Dia mengangguk pelan, hampir tidak terlihat, lalu cepat-cepat meletakkan 1 bungkus mie ke keranjangnya dan berbalik pergi menuju kasir. Aku hanya berdiri di sana, merasakan sebuah emosi aneh. Bukan rasa puas, bukan juga rasa iba, melainkan sebuah pengakuan yang pilu bahwa dalam kehidupan, kita semua pada akhirnya harus menghadapi cermin dan menerima pantulan diri kita sendiri. Tias sekarang sedang berhadapan dengan pantulan dirinya yang sesungguhnya, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Saat sampai di rumah, kulihat ada 1 pesan email baru di folder spam. Dari alamat yang tidak dikenal, tapi gaya bahasanya sangat familiar. Mbak Dinda, saya tahu saya tidak punya hak untuk minta maaf. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya menyesal. Bukan hanya pada Anda,
tapi pada semua yang saya lakukan. Saya kira saya pintar, tapi saya hanya bodoh. Saya harap Anda dan Mas Andre bisa bahagia lagi. Tidak ada tanda tangan. Tidak perlu. Aku tahu persis siapa pengirimnya. Aku menghapus email itu tanpa membalas. Beberapa permintaan maaf datang terlalu terlambat, dan beberapa pengampunan tidak perlu diberikan karena yang meminta maaf pun tahu dia tidak layak menerimanya. Karma untuk Tias tidak datang dengan ledakan dramatis, tapi dengan erosi perlahan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan pria yang dimanfaatnya, dan yang terpenting, kehilangan harga diri. Dia yang dulu bersinar dengan percaya diri, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang dibangunnya adalah ilusi. Aku tidak merasa menang. Melihatnya seperti itu justru membuatku sadar bahwa dalam tragedi ini, tidak ada pemenangnya. Kami semua, aku, Andre, dan Tias, adalah orang-orang yang terluka, masing-masing mencoba mencari cara untuk bertahan dalam reruntuhan yang diciptakan oleh sebuah perselingkuhan. Hanya saja, mungkin, aku memilih untuk membangun kembali dengan bahan-bahan yang lebih kuat, sementara mereka masih terperangkap dalam puing-puing pilihan mereka sendiri. Keheningan rumahku mulai terasa berbeda. Bukan lagi kesepian yang menyiksa, melainkan kedamaian yang kumiliki dengan sengaja. Aku mulai menikmati kebebasan untuk menentukan jadwalku sendiri, makan apa yang kuinginkan, dan mendekorasi ulang sudut-sudut rumah tanpa perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Proses penyembuhan ini lambat, tapi terasa nyata. Suatu sore, sepulang dari meeting dengan klien, kutemukan sebuah amplop coklat tebal yang diselipkan di sela-sela pintu. Tidak ada nama, tidak ada perangko. Hanya tulisan, untuk Dinda, yang ditulis dengan huruf yang sangat kukenal. Tulisan tangan Andre yang rapi tapi kini terlihat gemetar. Dengan hati berdebar, kubawa amplop itu ke dalam, duduk di sofa favoritku dekat jendela. Snowy langsung melompat ke pangkuanku, mengeong penasaran. Aku merobek amplop itu dengan hati-hati. Isinya bukan surat biasa, tapi sebuah bundel kertas yang dijilid rapi. Halaman pertamanya bertuliskan, 10 tahun, 10 alasan mengapa aku mencintaimu. Air mataku langsung menggenang. Ini adalah janji yang dia ucapkan saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, 6 bulan yang lalu. Saat itu, dia berjanji akan menuliskan 10 alasan itu dalam sebuah buku kecil. Tapi kemudian kesibukan, atau yang sekarang aku tahu adalah perselingkuhannya, membuatnya lupa. Dan sekarang, dia menepati janjinya, di saat yang paling tidak tepat. Dengan tangan gemetar, kubuka halaman pertama. Alasan pertama, keteguhanmu. Saat semua orang di sekitarku goyah, kaulah batu karang yang tetap berdiri. Aku dulu mengira keteguhanmu adalah kekakuan, tapi sekarang aku tahu itu adalah kekuatan yang menopang hidup kita. Halaman berikutnya berisi kenangan-kenangan spesifik yang bahkan hampir kulupakan. Tentang bagaimana aku menjaganya saat dia sakit, tentang dukunganku saat dia gagal dalam sebuah proyek, tentang senyumku yang pertama kali dilihatnya setiap pagi. Alasan kelima, cara kamu memperlakukan Snowy. Melihat kelembutanmu pada seekor hewan membuatku yakin bahwa kamu akan menjadi ibu yang luar biasa. Aku menyesal karena merusak kesempatan kita untuk memiliki keluarga. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat. Selama ini, kami selalu menunda memiliki anak karena alasan karir. Dan sekarang, kemungkinan itu mungkin sudah hilang selamanya. Halaman terakhir adalah sebuah pengakuan yang jujur dan telanjang. Alasan ke-10. Kamu mengingatkanku pada pria yang ingin aku jadi. Aku tersesat, Dinda. Aku terbuai oleh pujian palsu dan validasi instan. Aku lupa bahwa cinta sejati bukan tentang perasaan, hai, yang sementara, tapi tentang memilih untuk setia setiap hari, bahkan di hari-hari yang membosankan. Aku mengkhianati bukan hanya kamu, tapi juga pria yang dulu ingin aku menjadi. Aku tidak menulis ini untuk meminta maaf lagi. Maafku sudah terlalu sering kau dengar dan terlalu hampa. Aku menulis ini karena kamu layak mengetahui kebenaran. Kamu layak untuk tahu bahwa cintaku padamu itu nyata, meski aku yang membuatnya tampak palsu dengan tindakanku. Aku tidak memintamu untuk membalas surat ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa di tengah semua kekuranganku, satu hal yang tetap benar. Alasan-alasan ini akan selalu ada, meski aku sudah tidak berhak untuk mengatakannya lagi. Selamat tinggal,
Dinda, jadilah bahagia, dengan atau tanpaku. Andre. Surat itu berakhir begitu saja. Aku memeluk erat Snowy, membiarkan air mata mengalir tanpa hambatan. Ini berbeda dengan tangisan sebelumnya yang penuh amarah dan kepahitan. Kali ini, air mataku adalah untuk sebuah penutupan, untuk pengakuan yang datang terlambat, untuk sebuah cinta yang nyata namun tidak cukup kuat untuk bertahan dari godaan. Aku tidak membalas surat itu. Apa yang bisa kukatakan? Aku memaafkanmu, akan terasa palsu, karena aku belum sepenuhnya memaafkannya. Aku merindukanmu, akan berbahaya, karena kerinduan itu memang ada, tapi bukan berarti kita harus kembali. Sebagai gantinya, kuambil sebuah foto lama kami berdua. Foto saat liburan pertama kami setelah menikah. Kami tersenyum lebar, mata kami berbinar penuh harapan. Kusimpan foto itu di dalam amplop bersama surat-suratnya, dan kutaruh di sebuah kotak kenangan di bagian paling atas lemari. Itu adalah bab yang harus ditutup. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengakuan bahwa pernah ada cinta yang indah, sebelum segalanya hancur. Surat cinta yang terlambat itu tidak mengubah masa lalu, tidak juga menentukan masa depan. Tapi itu memberiku sebuah kejelasan yang kubutuhkan untuk melangkah maju. Aku mungkin tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Andre secara langsung, tapi surat ini memberiku sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan bahwa rasa sakitku valid, bahwa pengkhianatannya bukan karena ada yang salah padaku, tapi karena kelemahan dalam dirinya sendiri. Dan untuk seorang wanita yang telah menyalahkan dirinya sendiri diam-diam, pengakuan itu adalah hadiah terbesar yang bisa dia berikan. Kedamaian yang kubangun dengan susah payah mulai diuji oleh kekuatan luar yang sulit kukendalikan, keluarga besar. Berita tentang perpisahan kami ternyata tidak bisa bertahan lama dalam gelembung rahasia. Seperti bau yang menyebar, akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang terdekat. Telepon dari ibu mertua, yang selama ini lebih kanggap sebagai ibu sendiri, menjadi pembuka yang emosional. Suaranya yang biasanya riang, kali ini berat dan penuh kekhawatiran. Dinda, sayang. Ibu dengar, ada masalah antara kamu dan Andre. Tanyanya, berhati-hati memilih kata. Aku menarik napas dalam. Iya, Bu. Kami sedang mengambil waktu untuk berjarak sementara. Waktu untuk berjarak. Suaranya gemetar. Dinda, Andre datang ke Siamu kemarin. Dia, seperti orang yang berbeda. Kurus, kusam, dan matanya kosong. Dia bilang dia dipecat. Dia bilang dia membuat kesalahan besar terhadapmu. Dia terdiam sejenak. Dia bilang, ada wanita lain. Benarkah, sayang? Mendengar pengakuan Andre pada ibunya sendiri adalah hal yang mengejutkan. Itu berarti dia mulai jujur, setidaknya pada keluarganya. Benar, Bu, jawabku pelan. Sudah beberapa bulan ini. Oh, Dinda. Aku bisa mendengar isakannya di seberang. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak membesarkannya untuk menjadi pria seperti itu. Ibu minta maaf telah gagal mendidiknya. Ibu, jangan begitu. Ini bukan salah ibu. Andre sudah dewasa. Ini pilihannya sendiri. Tapi, Dinda, ibu memohon padamu. Suaranya penuh harap. Beri dia kesempatan kedua. Dia anakku. Aku tahu di dalam hatinya yang paling dalam, dia mencintaimu. Dia hanya tersesat. Setiap orang bisa tersesat, bukan? Inilah yang kutakuti. Permohonan yang tulus dari hati seorang ibu. Sulit untuk menolaknya tanpa terlihat kejam. Ibu, aku memahami permintaan ibu. Tapi yang kami alami bukanlah perselisihan biasa. Kepercayaan itu hancur, Bu. Dan memperbaikinya butuh waktu yang sangat lama. Dan yang terpenting, butuh kemauan dari kedua belah pihak. Saat ini, aku masih sangat terluka. Tapi, sayang, pernikahan itu seperti kain tenun. Kadang ada benang yang putus. Tapi kalau dirajut dengan sabar, bisa menjadi kuat lagi. Ibu dan ayah Andre dulu juga pernah melalui masa sulit. Aku tahu, Bu. Tapi setiap pernikahan berbeda. Aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang terbaik untukku. Bukan untuk Andre, bukan untuk ibu, tapi untuk Dinda. Dia terdiam,
mungkin menyadari keteguhanku. Ibu mengerti, sayang. Ibu hanya tidak tega melihat kalian berdua menderita. Ibu mencintaimu seperti anakku sendiri. Rumah ini terasa hampa tanpa kehadiranmu. Telepon itu diikuti oleh kunjungan tak terduga dari adik perempuan Andre, Maya, yang selalu kanggap sebagai adik sendiri. Dia datang dengan mata merah. Kak Dinda, aku tidak bisa percaya omongan Mas Andre. Dia benar-benar gila. Peluknya erat. Aku di pihakmu, Kak. Apapun yang terjadi. Tapi kemudian, percakapan pun berbelok. Tapi, Kak, kamu gak bisa nyerah, ya? Dia memang bodoh. Tapi dia masih keluargaku. Dan kamu juga keluargaku. Aku gak mau kehilangan kamu. Tekanan yang halus namun terasa itu datang dari berbagai penjuru. Bahkan orang tuaku sendiri, yang awalnya marah besar pada Andre, mulai melunak setelah mendengar kabar bahwa Andre dipecat dan hidup dalam keadaan menyedihkan. Ibu tahu kamu yang paling sakit, Dinda, kata ibuku suatu sore. Tapi lihatlah, karma sudah bekerja. Dia sudah menderita. Apakah kesalahannya tidak bisa dimaafkan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Memaafkan. Sebuah kata yang terdengar sederhana tetapi memiliki berat yang luar biasa. Aku mulai merasa terjepit. Di satu sisi, ada diriku yang masih berusaha menyembuhkan luka dan membangun kembali identitasku yang independen. Di sisi lain, ada harapan dari orang-orang yang kucintai untuk memberikan pengampunan dan kesempatan kedua. Suatu malam, setelah hari yang penuh dengan tekanan halus dari keluarga, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Aku memandangi wanita di balik bayangan itu. Mataku sudah tidak sembab lagi, tapi ada kedalaman baru di sana. Sebuah keteguhan yang tidak ada sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku pada bayanganku sendiri. Jawabannya datang bukan dalam kata-kata, tetapi dalam perasaan. Aku ingin damai. Aku ingin menghormati diriku sendiri. Dan untuk saat ini, berdamai bukan berarti kembali ke status quo. Menghormati diriku sendiri berarti tidak membiarkan tekanan luar, bahkan dari orang-orang yang kucintai, mengambil alih keputusanku. Keesokan harinya, ketika ibu mertua menelepon lagi, aku menjawab dengan lembut tapi pasti. Ibu, aku mencintai ibu dan keluarga besar. Itu tidak akan pernah berubah, apapun yang terjadi antara aku dan Andre. Tapi keputusan tentang pernikahan kami adalah hal yang harus kami tentukan berdua, tanpa paksaan. Aku berjanji akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Tapi tolong, beri aku ruang dan waktu. Diam di seberang sana cukup lama. Lalu, baik, Dinda. Ibu mengerti. Ibu berjanji tidak akan menekanmu lagi. Tapi tolong, jangan tutup pintu untuk selamanya, ya. Aku tidak menutup pintu apapun, Bu. Aku hanya sedang membersihkan rumahku sendiri dulu sebelum memutuskan apakah akan membukanya untuk tamu lagi. Kata-kataku mungkin terdengar metaforis, tapi itulah yang kurasakan. Tekanan keluarga adalah ujian kesabaran yang berat, tapi aku berhasil melewatinya tanpa mengorbankan batasan yang sudah kutetapkan. Aku belajar bahwa mengatakan tidak pada orang yang kucintai bukanlah sebuah pengkhianatan, tetapi sebuah bentuk kesetiaan pada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa cukup kuat untuk setia pada diri sendiri, bahkan jika itu berarti mengecewakan orang lain. Hari-hari berjalan dengan ritme barunya. Aku mulai menikmati kebebasan yang kubangun. Sebuah proyek desain interior baru untuk sebuah kafe kecil memberikanku energi segar. Kliennya, seorang wanita parubaya yang bersemangat seperti aku, menghargai ide-ideku tanpa reserve. Rasanya menyenangkan sekali fokus pada sesuatu yang murni milikku, yang tidak terkait dengan luka-luka masa laluku. Suatu Sabtu sore, setelah meeting dengan klien kafe itu, aku memutuskan untuk menghadiahi diri sendiri dengan secangkir kopi specialty di tempat yang biasa ku kunjungi dulu. Kafe itu terletak di sudut sepi, dengan jendela besar yang menghadap ke taman kota. Tempat yang dulu sering kudatangi bersama Andre untuk menghabiskan waktu santai. Saat aku sedang menikmati latteku dan membuat sketsa cepat untuk ide dekorasi tambahan, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di seberang jalan. Andre. Dia duduk sendirian di bangku taman, mengenakan jaket jeans yang sudah usang. Jaket yang dulu selalu kularang dia pakai karena sudah compang-camping. Di tangannya,
Ada sebuah paper cup kopi dari warung kaki lima. Kepalanya tertunduk, bahunya membungkuk, dan dia menatap kosong ke arah kolam kecil di tengah taman. Dia terlihat hilang. Sangat berbeda dengan pria percaya diri yang dulu dengan bangga memesan single origin pour over di kafe mewah. Pria yang dulu begitu peduli dengan penampilan, sekarang duduk sendirian di taman umum, dengan penampilan yang acak-acakan, seperti orang yang tidak peduli lagi dengan dunianya. Aku memandangnya dari balik jendela kafe, seperti menyaksikan sebuah potret kesedihan yang hidup. Tidak ada rasa senang melihatnya menderita. Tidak juga rasa iba yang mendalam. Yang kurasakan adalah sebuah kesedihan yang suram. Sedih karena menyaksikan kehancuran seorang manusia. Sedih karena semua ini tidak perlu terjadi. Dia mengeluarkan ponselnya, menatapnya lama, lalu menyimpannya kembali. Seolah tidak ada seorang pun yang bisa dihubungi. Atau mungkin, dia sudah kehabisan kata-kata untuk dikatakan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepala dan pandangannya secara tidak sengaja tertuju ke arah kafe tempatku duduk. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia melihatku? Aku tidak bergerak, tidak juga mengalihkan pandangan. Mataku bertemu dengan matanya yang dari kejauhan terlihat sayu dan kosong. Dia menatapku selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Aku tidak bisa membaca ekspresinya. Apakah malu, marah, atau permohonan? Kemudian, perlahan, dia mengangguk pelan. Sebuah gesture kecil yang penuh makna. Sebuah pengakuan bahwa dia melihatku, bahwa dia tahu aku menyaksikan keadaannya yang menyedihkan. Aku membalas anggukan itu dengan anggukan yang sama pelannya. Tidak ada senyum. Tidak ada gelombang tangan. Hanya sebuah pengakuan diam-diam antara dua orang yang pernah sangat dekat, namun kini dipisahkan oleh jurang pilihan dan konsekuensi. Kemudian, dia berdiri, membuang paper cup-nya ke tempat sampah, dan berjalan pergi dengan langkah lambat. Sosoknya semakin mengecil, menyatu dengan kerumunan orang di taman, hingga akhirnya menghilang dari pandanganku. Aku tetap duduk di tempatku, latteku sudah tidak hangat lagi. Adegan tadi meninggalkan rasa getir. Ini bukan seperti dalam film di mana sang istri akan merasa puas melihat mantan suaminya menderita. Kenyataannya, melihat seseorang yang pernah kau cintai hancur adalah pengalaman yang menguras emosi. Aku memikirkan tentang kebanggaan. Andre adalah pria yang sangat bangga. Dulu, kekalahan sekecil apapun bisa membuatnya frustasi selama berhari-hari. Kini, dia harus menghadapi kekalahan terbesarnya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan wanita yang dia kira mencintainya, dan yang terpenting, kehilangan harga dirinya. Kebanggaannya telah runtuh. Dan yang tersisa hanyalah seorang pria yang harus memunguti serpihan-serpihan itu, dan memutuskan apakah akan membangunnya kembali atau hidup dengan apa yang tersisa. Aku membayar kopiku dan berjalan keluar. Saat berjalan menyusuri trotoar, aku melewati bangku tempat Andre duduk tadi. Aku berhenti sejenak, memandangi tempat itu. Apakah ini yang dia inginkan ketika dia memilih untuk berselingkuh? Apakah kebahagiaan sesaat dengan Tias sebanding dengan kehancuran total yang dia alami sekarang? Tidak ada jawaban yang memuaskan. Yang ada hanyalah pelajaran yang mahal. Untukku, pelajaran untuk tidak pernah mengabaikan diri sendiri. Untuk Andre, pelajaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan beberapa konsekuensi itu bisa menghancurkan hidupmu. Aku melanjutkan langkah, meninggalkan taman dan bayangan Andre di belakang. Hari ini, aku menyaksikan sebuah kebanggaan yang runtuh. Dan itu mengingatkanku untuk tidak membangun kebanggaanku sendiri di atas penderitaan orang lain, tetapi di atas keteguhan dan kejujuran pada diriku sendiri. Aku mungkin sendirian, tapi setidaknya aku masih memiliki diriku yang utuh. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Beberapa minggu setelah peristiwa di taman, hidupku mulai menemukan iramanya yang baru. Aku telah berhasil menyelesaikan proyek kafe kecil itu, dan pemiliknya sangat puas. Rasa percaya diriku perlahan kembali, bukan sebagai istri Andre, tetapi sebagai Dinda sang desainer interior. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka studio kecil di rumah. Suatu Kamis sore, kuputuskan untuk mencoba menu baru di sebuah restoran Italia kecil yang baru buka. Tempat itu cozy, dengan cahaya lampu temaram dan dekorasi rustik yang membuatku merasa nyaman. Aku meminta meja untuk satu orang di dekat jendela,
lalu asyik mempelajari menu sambil sesekali melihat orang-orang yang lalu lalang di luar. Tiba-tiba, ada keheningan yang aneh di sekitarku. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat Andre berdiri beberapa meter dariku. Dia tidak terlihat compang-camping seperti di taman, tapi juga tidak seperti dirinya yang dulu. Dia mengenakan kemeja sederhana yang rapi, celana chino, dan ada ketenangan aneh di wajahnya yang tidak kupahami. "Dinda," ucapnya pelan. "Bolehkah aku berbicara sebentar?" Aku mengangguk, terlalu terkejut untuk menolak. Dia tidak duduk, hanya berdiri di samping mejaku. "Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan, tapi tidak pernah menemukan kata yang tepat." Dia menarik napas dalam. "Aku di sini bukan untuk meminta kesempatan kedua. Aku di sini untuk mengakui, sepenuhnya dan tanpa syarat, bahwa aku telah menghancurkan pernikahan kita." Dia menjalin jari jemarinya, menatap lurus ke mataku. "Aku salah. Bukan karena ketahuan, bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena tindakanku sendiri pada dasarnya salah. Aku mengkhianati kepercayaanmu, menghina cintamu, dan merendahkan komitmen kita. Aku tidak punya alasan, Dinda. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kulakukan. Bukan karena kau mengabaikanku, bukan karena pekerjaan, bukan karena apapun. Itu adalah pilihanku sendiri, dan itu adalah pilihan yang pengecut dan egois." Suaranya tetap tenang, tapi penuh keyakinan. Ini berbeda dengan permintaan maafnya yang sebelumnya yang penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Yang ingin kukatakan adalah, terima kasih. Kedipanku refleks. Terima kasih. Iya, terima kasih karena telah mengusirku dari rumah saat itu. Terima kasih karena tidak membiarkan aku kembali dengan mudah. Terima kasih karena memaksaku untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanku. Dia tersenyum kecil. Sedih. Karena hanya dengan kehilangan segalanya, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas betapa bodohnya aku. "Aku juga ingin kau tahu," lanjutnya, "bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berterima kasih atas 10 tahun kita bersama. Aku akan membawa pelajaran dari kesalahanku ini seumur hidup. Aku mungkin tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak antara kita, tapi aku berjanji akan menjadi pria yang lebih baik ke depannya." Dia diam sejenak, seolah memastikan bahwa dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. "Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu, Dinda. Tidak memaafkan, tidak jawaban. Aku hanya ingin kamu mendengarnya dari mulutku sendiri, di tempat yang netral, dengan kepalama yang dingin." Aku memandanginya, mencerna setiap kata yang diucapkannya. Ini adalah pengakuan yang paling jujur dan paling dewasa yang pernah kudengar darinya. Tidak ada manipulasi, tidak ada harapan terselubung. "Terima kasih sudah mengatakan ini, Andre," ucapku akhirnya, suaraku hampir berbisik. Dia mengangguk. "Aku akan pergi sekarang. Selamat menikmati makan malammu." Dia mengambil langkah mundur, lalu berbalik dan berjalan keluar restoran tanpa menengok lagi. Aku duduk di sana, sendirian di meja untuk 2 orang, merasakan sebuah kelegaan aneh. Seperti sebuah bab yang akhirnya ditutup dengan kalimat terakhir yang tepat. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan air mata, tapi dengan pengakuan dan penerimaan. Pelayan datang dan menanyakan apakah aku sudah siap memesan. Aku mengangguk dan memesan pasta favoritku. Saat menunggu makanan datang, kulihat keluar jendela. Langit senja berwarna jingga, indah dan damai. Permintaan maaf terakhir Andre tidak serta-merta menyembuhkan lukaku. Tapi itu memberiku sesuatu yang mungkin lebih penting. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku telah melalui badai terberat dan berhasil bertahan. Aku tidak lagi menjadi korban dari pilihannya. Aku menjadi arsitek dari hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, sendirian atau tidak. Karena aku tahu, apapun itu, aku akan baik-baik saja. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Andre di restoran Italia, aku duduk di balkon kamarku dengan secangkir teh chamomile. Udara malam terasa sejuk, membelai kulitku yang masih hangat oleh gejolak emosi yang kualami. Bintang-bintang bertaburan di langit gelap, seperti titik-titik harapan yang berkelap-kelip di kejauhan.
Pertemuan tadi meninggalkan rasa yang aneh. Tidak bahagia, tidak sedih, tapi lega. Seperti akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini kutunggu, meski jawaban itu datang terlambat. Aku memutar kembali semua yang telah terjadi. Aroma parfum murah di jaket Andre, aplikasi pelacak di mobilku, konfrontasi di mall, pesan-pesan beracun Tias, kehancuran karir Andre, pengakuan terakhirnya. Semua itu seperti episode-episode dalam drama kehidupan yang telah kujalani. Dan kini, aku sampai pada episode di mana aku harus memutuskan, apakah akan melanjutkan drama itu dengan season baru, atau mengakhiri series ini dan memulai cerita yang sama sekali berbeda. Snowy, bisikku pada kucing putih yang sedang duduk di sampingku, menatapku dengan mata bulatnya yang bijak. Apa yang harus ibu lakukan? Tentu saja Snowy tidak menjawab. Tapi seolah memahami kegelisahanku, dia mendekat dan menggosokkan kepalanya ke lenganku. Sentuhan hangatnya memberiku ketenangan. Aku mencoba membayangkan berbagai skenario. Skenario di mana aku menerima Andre kembali. Akan ada proses yang panjang dan melelahkan untuk membangun kembali kepercayaan. Setiap kali dia terlambat pulang, setiap kali ada telepon tak dikenal, kecemasanku mungkin akan muncul. Apakah aku sanggup menjalani hidup seperti itu? Apakah hubungan yang dibangun di atas fondasi retak bisa bertahan? Lalu, aku membayangkan skenario di mana aku memilih untuk bercerai. Aku akan benar-benar mandiri, mengurus semua sendiri. Mungkin suatu hari nanti bertemu seseorang yang baru. Tapi bisakah aku mempercayai lagi? Atau jangan-jangan, luka ini akan membuatku sulit membuka hati untuk siapapun? Kupandangi langit malam. Bintang-bintang itu telah menyaksikan begitu banyak drama manusia. Cinta, kehilangan, pengkhianatan, pengampunan. Mereka tetap diam, tidak pernah memberi jawaban, hanya memantulkan cahaya yang redup namun konsisten. Aku ingat kata-kata konselor pernikahan yang pernah kuhubungi secara diam-diam beberapa minggu setelah perpisahan. Ibu Dinda, katanya saat itu, keputusan untuk memaafkan dan melanjutkan pernikahan atau berpisah adalah hal yang sangat personal. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting adalah, apapun keputusan ibu, pastikan itu dibuat untuk kebahagiaan ibu sendiri, bukan karena tekanan orang lain atau rasa bersalah. Kata-kata itu sekarang terngiang dengan jelas. Selama ini, aku terlalu fokus pada apa yang dilakukan Andre, pada apa yang diinginkan keluarganya, pada apa yang dilakukan Tias. Tapi aku lupa bertanya pada diriku sendiri, apa yang benar-benar kuinginkan. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil buku harian yang jarang kutulis. Kubuka halaman baru, dan dengan pena yang bagus, kutuliskan pertanyaan itu di bagian atas halaman. Apa yang benar-benar kuinginkan? Lalu, aku mulai menulis. Bukan daftar pro dan kontra tentang Andre, tapi tentang Dinda. Tentang impian-impian yang selama ini tertahan. Tentang kebahagiaan sederhana seperti bisa bekerja tanpa merasa bersalah, bisa pergi liburan sendiri, bisa menonton film yang kusuka tanpa ada yang mengeluh. Aku juga menulis tentang rasa rindu pada hal-hal kecil dalam pernikahan. Sarapan bersama di akhir pekan, obrolan ringan sebelum tidur, dukungan saat menghadapi klien yang sulit. Setelah menulis selama hampir 1 jam, aku membaca ulang semua yang telah kutulis. Polanya menjadi jelas. Yang kuinginkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu tidak bergantung pada apakah Andre kembali atau tidak. Kedamaian itu bergantung pada kemampuanku untuk menerima masa lalu dan melanjutkan hidup. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat pada Andre. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku akan menghubungimu ketika aku sudah siap. Tolong jangan hubungi aku dulu. Beberapa detik kemudian, balasannya datang. Aku mengerti. Luangkan waktumu. Aku akan menunggu. Titik baliknya bukanlah pada saat aku memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Titik baliknya adalah saat aku menyadari bahwa aku memiliki kekuatan untuk membuat keputusan itu sendiri, dengan waktu dan caraku sendiri. Aku tidak lagi menjadi korban dari keadaan atau pilihan orang lain. Aku kembali ke balkon, memandangi bintang-bintang yang masih setia menemani. Malam ini, aku tidak menemukan jawaban pasti. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Keyakinan bahwa apapun keputusanku nanti, itu akan menjadi keputusan yang tepat untukku. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Aku benar-benar mendengarkan suara hatiku sendiri, bukan suara kemarahan, rasa sakit, atau tekanan sosial. Langit mungkin gelap, tapi bintang-bintang tetap bersinar. Hidup mungkin penuh ketidakpastian, tapi suara hatiku akhirnya mulai jelas lagi. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Aku akan tidur dengan tenang malam ini, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Beberapa minggu setelah malam perenungan di balkon, aku akhirnya mencapai titik kejernihan yang kutunggu-tunggu. Prosesnya tidak dramatis, tidak seperti adegan film di mana sang herone tiba-tiba tersadar dengan latar musik yang menggelegar. Sebaliknya, kedamaian itu datang secara perlahan, seperti kabut pagi yang berangsur-angsur tersibak oleh matahari. Aku bangun suatu pagi dan menyadari bahwa jawabannya telah ada di dalam diriku selama ini, hanya tertutup oleh awan kesedihan dan kemarahan. Aku mengundang Andre untuk bertemu di sebuah taman yang sering kami kunjungi saat awal-awal menikah dulu. Tempat yang netral, penuh kenangan indah, tapi juga cukup terbuka untuk percakapan yang jujur. Aku memilih untuk datang lebih awal, duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, menikmati kicau burung dan segarnya udara pagi. Ketika Andre datang, dia terlihat lebih tenang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dia mengenakan kemeja biru muda yang dulu sering kupuji karena membuat matanya bersinar. Kini, matanya memang masih menyimpan sedih, tapi ada juga ketenangan yang baru. Dinda, sapanya sambil duduk di ujung bangku yang lain, memberi jarak yang nyaman antara kami. Andre, balasku dengan senyum kecil. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mau bertemu. Dia memandangiku, matanya penuh perhatian. Kamu terlihat baik. Aku merasa baik, jawabku jujur. Aku menarik napas dalam. Aku sudah banyak berpikir, Andre, tentang kita, tentang masa lalu, dan tentang masa depan. Dia mengangguk pelan, memberiku ruang untuk berbicara. Pertama-tama, aku ingin kamu tahu bahwa aku memaafkanmu. Matanya berbinar sebentar, penuh harap, tapi aku melanjutkan sebelum dia salah pahami. Tapi maafku bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri, agar aku bisa melepaskan beban kemarahan dan kebencian yang selama ini kubawa. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin masa lalumu menjadi penjara bagi masa depanku. Wajahnya sedikit suram, tapi dia tetap mendengarkan. Kedua, tentang kita. Aku tidak bisa kembali ke pernikahan kita, Andre. Terlalu banyak yang telah hancur. Kepercayaan yang sudah pecah mungkin bisa direkatkan, tapi retakannya akan selalu ada. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan terus memeriksa retakan-retakan itu, atau kamu menghabiskan sisa hidupmu dengan merasa bersalah. Dia menunduk, tangannya menggenggam erat lututnya. Aku mengerti, bisiknya. Aku menghargai kejujuranmu. Aku tidak mengatakan ini untuk menyakitimu, Andre. Justru sebaliknya. Aku mengatakan ini karena aku menghormati cinta yang pernah kita miliki, dan menghormati dirimu cukup untuk jujur. Membiarkan pernikahan ini berlanjut dalam bayang-bayang ketidakpercayaan akan lebih kejam bagi kita berdua. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penerimaan di matanya, bukan penolakan. Apa yang akan kita lakukan? Aku ingin kita bercerai dengan baik-baik. Kataku dengan lembut tapi pasti, tanpa pertengkaran, tanpa saling menyakiti. Kita berdua telah cukup menderita. Aku ingin kita mengingat 10 tahun pernikahan kita sebagai sebuah bab yang indah dalam hidup kita, meski diakhiri dengan cara yang tidak kita inginkan. Diam beberapa saat, memandangi daun-daun yang bergoyang ditiup angin. Lalu, dia berkata dengan suara yang tegas, "Aku setuju." Sekarang giliranku yang terkejut. Kamu setuju? Iya. Dia mengangguk, dan sebuah senyum kecil yang tulus muncul di bibirnya. Aku sudah banyak introspeksi, Dinda. Dan yang paling aku pelajari adalah mencintai seseorang berarti menginginkan yang terbaik untuknya. Dan jika yang terbaik untukmu adalah melepaskanmu, maka itu yang akan kulakukan. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Ini lebih dari yang kuharapkan. Kita akan membagi aset dengan adil. Mobil itu sudah jelas milikmu. Rumah, kita bisa jual dan bagi hasilnya. Atau jika kamu ingin tinggal di sana, aku mengerti.
Tentang rumah. Aku memandangnya. Aku ingin membeli bagianmu. Aku sudah terikat dengan rumah itu, dan aku punya tabungan yang cukup. Dengan senang hati, jawabnya. Kita bisa urus semuanya dengan pengacara, tanpa perlu konflik. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, menikmati kedamaian yang akhirnya datang setelah badai panjang. Andre, panggilku akhirnya. Aku berharap yang terbaik untukmu. Aku benar-benar berharap kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Dinda, dia menatapku, matanya berkaca-kaca tapi dia tersenyum. Kamu adalah wanita terhebat yang pernah kutemu. Aku menyesal karena menyia-nyiakanmu. Tapi terima kasih, karena akhirnya mengajariku arti cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang memiliki, tapi tentang menghormati. Dia berdiri, dan aku juga berdiri. Kami tidak berpelukan, tidak berjabat tangan. Hanya saling mengangguk, sebuah penghormatan terakhir antara dua orang yang pernah saling mencintai, dan kini siap untuk berjalan di jalan masing-masing. Saat berjalan meninggalkan taman, aku merasakan sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Ini bukan akhir yang bahagia seperti dalam dongeng. Tapi ini adalah akhir yang jujur, yang membuka pintu untuk awal baru yang lebih baik bagi kami berdua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan bertemu seseorang yang baru, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku akan baik-baik saja. Karena akhirnya, aku telah memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat.